4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat, yang kali ini menunjukkan pukul 8:03 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga selamat sore untuk waktu Riyadh dan sekitarnya dari Saudi Arabia, atau juga tengah hari di tempatnya Dusana Sadonyo, ataupun tengah malam atau siang hari, apapun waktunya. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali di kegiatan webinar rutin Bundokan Duang Mancanegara. Dan kali ini hadir dari bidang pendidikan Bundokan Duang Mancanegara, yakni webinar yang mengangkat isu yang tengah hangat di tanah air kita, yakni berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Peran stop semua bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di ranah Minang. Peran orang tua dan Tunku Tiga Sajarangan dalam membenteng generasi muda dan masyarakat dari pelecehan dan kekerasan seksual. Yang insya Allah kali ini akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan juga beliau merupakan pembina serta narasumber tetap untuk Bundokan Duang Mancanegara. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Dr. Eliwarti Maliki LCMA. Dan kebersamaan kita di hari Ahad ini 29 Januari 2023 tidak terasa sudah di akhir bulan tahun pertama di 2023 ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tidak hanya sebuah wacana, tetapi juga bisa kita bentuk, kita aplikasikan dalam karya nyata kita, dan tentu saja ini adalah untuk kebaikan dan juga kenyamanan bermasyarakat di ranah Minang khususnya. Baik Bundo, alhamdulillah sudah hadir narasumber dan juga undangan kita. Ada Bundo Eliwarti Maliki. Assalamualaikum Bundo, sehat selalu ya. Ya, dan juga ada Bundo Ben, Bundo Nurbaini Mikoski, yang merupakan Ketua Bundokan Duang Mancanegara, yang kali ini berada di Indonesia ya, liburan dari USA. Selamat datang Bundo, terima kasih. Juga nanti akan kita simak sambutan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Bapak Denny Abdi, yang juga sekaligus sebagai pembina Bundokan Duang Mancanegara. Dan sudah hadir juga Koreah kita, yakni Bundo Neti. Ya, dan para peserta webinar, agar kegiatan kita ini lebih bermakna, dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keridhoannya, dibukakan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama menyimak kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Dr. Neti Soeharti MS. Beliau ini merupakan dosen senior di UNAN, Universitas Andalas, tepatnya Fakultas Farmasi. Selain seorang dosen yang mengajar di kampus, beliau juga aktif meneliti dan giat mengembangkan tanaman obat berbahan alami. Bundo Neti akan membacakan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54-56. Silakan Bundo Neti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa
ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair. Allah yubarik fik Bunda Neti atas bacaan ayat Al-Qur'annya yang mana memberikan kontemplasi dan juga sentilan untuk kita. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Dan jika kita relatedkan dengan kondisi saat ini di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual, ini adalah perilaku menyimpang yang sudah melampaui batas.
dan tentu saja ini mengakibatkan kemurkaan Allah. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini dalam lingkungan masyarakat kita? Untuk itu, kita akan bersama-sama berdiskusi pada hari ini, dan tentu saja kegiatan Bundo Kanduang Mancanegara webinar ini bekerja sama dan didukung penuh oleh Radio Gebu Minang, bersama dalam satu kata, di mana pendengar radio bisa mendengarkan melalui streaming, baik itu melalui App Store-nya atau website ataupun YouTube channel Radio Gebu Minang, dan juga bisa berinteraktif langsung di nomor +62 851 00968460. Ya, baik peserta webinar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Bundo Kanduang Mancanegara, yakni Bundo Dr. Anda Nurbaini Mikoski, MSc Chemistry, yang kali ini tengah berada di Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bundo Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Mela. Terima kasih banyak juga kepada kita semua yang sudah hadir pada saat ini, karena dengan izin Allah juga lah kehadiran kita ini. Semoga kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luruskan niat kita bahwa segala yang kita lakukan ini adalah dengan niat lillahi ta'ala. Terima kasih banyak dan penghargaan yang sangat tinggi juga kepada Bapak Denny Abdi, Duta Besar negara Indonesia yang sekarang mungkin masyarakat Indonesia di Vietnam. Kemudian narasumber kita, Bundo Ustazah Dr. Eliwati Maliki, LCMA, di Jeddah. Kita sudah dengarkan tadi alunan kalam ilahi. Terima kasih Bundo Dr. Neti Soeharti, dan istimewa juga kepada Bundo moderator kita Mela Sari MMSC, ini di Malaysia ya, yang tidak asing lagi Bunda Mela moderator kita. Last but not least, Bundo yang di belakang layar nih, yang selalu tanpa pamrih membantu program ini, seperti Dr. Dede Kurniasih, Virginia, USA, Insinyur Sony Destriana MS, Sekretaris BKM yang sekarang di Jakarta, dan kepada bundo-bundo yang kita semua ya, yang telah berpartisipasi membangun BKM ini. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat berkahnya. Dear bundo-bundo semua, ini kalau kita berbicara tentang topik ini ya, tentang pelecehan dan kekerasan seksual ini. Oh maaf dulu ya, sebentar. Ini yang tak asing lagi, ini RGM kita ya. Mass media kita, RGM Radio Gebu Minang, radio streaming yang bernama Gebu Minang, senama dengan grup Minang Gebu Minang, tapi RGM bukanlah Gebu Minang gitu ya. RGM dengan slogannya Basamo Kito dalam satu kata. Terima kasih Brother Aditya dan Bung Azbi. Oke, kembali saya dengan memulainya dengan pelecehan ya. Kalau kita lihat topik kita ini pelecehan kekerasan seksual di negeri kita ini yang subhanallah ya. Kalau dulu poin ini sangat sensitif, tabu untuk dibicarakan.
Namun ini sangat penting karena hal ini adalah menyangkut moral bangsa Indonesia, moral etnik grup Minangkabau kita. Minangkabau dengan julukannya Serambi Mekah yang berazaskan adat Basani Sarak Basani Kitabullah. Kalau moral sudah kacau, berarti azas budaya masyarakat kita juga menunggu kehancuran. Lalu siapa yang kita salahkan? Siapa yang kita sesalkan? Guru-guru yang dengan didikan umum atau agamanya kah? Para ulama kah serta cerdik pandai kah? Ya, kita semua. Tetapi yang terutama lagi adalah peran orang tua kita. Jadi pendidikan ini yang terutama adalah di pundak orang tua kita. Di samping yang tunggu tiga sajarang itu. Jadi beban moral ini adalah tanggung jawab kita emak-emak, ibu-ibu, nenek-nenek gitu ya. Beban berat yang pundak kita. Ini arang Allah tacor yang dikan yang bunuh-bunuh, dikan yang gitu. Juga dikan yang alin ulama jadi pandai. Namun sekali lagi pada hakikatnya itu adalah tergantung pada kita bunuh-bunuh para orang tua. Ini hal penting. Jadi mendidik anak bukan hanya digantungkan pada guru-guru di sekolah. Apakah itu sekolah umum ataupun sekolah agama. Kalau dulu nenek-nenek kita berkata bahwa pendidikan anak itu mulai dari buayan. Ya. Namun sebenarnya pendidikan anak adalah sejak dari rahim bunda. Bahkan lebih awal lagi, justru semenjak di awal pernikahan, malam pertamanya pertemuan dua insan yang mulai mendayung bahtera keluarga mereka. Beliau telah harus dimulai dengan niat, bismillah, dan doa. Doa adalah kunci dari awal pekerjaan, awal suatu usaha, ataupun prosesnya. Sesuatu yang kita lakukan, yang kita harapkan. Jadi doa adalah kunci pendidikan secara tidak langsung. Kunci langsung. Begitu banyaknya doa-doa, makanya begitu banyak dalam Al-Quran itu doa-doa tentang bagaimana mendapatkan anak yang soleh, bagaimana supaya anak yang menyejuk mata. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, sepertinya doa yang oleh Nabi Zakaria di surat Al-Imran ayat 38, beliau meminta semoga beroleh keturunan yang baik. Di ayat 35-nya lagi di surat yang sama, itu doa semenjak dari kandungan ibu, semoga anak yang dalam kandunganku jadi hamba Allah yang saleh dan berhikmat. Banyak lagi doa-doa yang lain. Surat Ibrahim ayat 40. Beliau memohon untuk diri beliau sendiri dan cucu-cucu beliau semoga tetap mendirikan salat. Di surat Al-Furqan misalnya ayat 74 untuk lagi-lagi mendoakan anak yang saleh, keturunan yang penyedih hati, orang yang bertakwa. Jadi sudah dari zaman dahulu alam terbuka, semenjak mulainya alam terbuka itu sudah ada doa-doa itu. Itu adalah bagian dari pendidikan, kunci dari pendidikan. Bagaimanapun kita mendidik anak atau bagaimanapun, tanpa ridha Allah, tanpa doa kita, masih kita ragukan. Jadi sekarang kita perlu pertanyakan pada diri kita, pada kita orang-orang tua. Telah dari mana kita memulai pendidikan anak kita? Apakah solusi untuk keluarga-keluarga yang tersesat? Apakah kita telah terlambat dalam hal ini? Tiada kata terlambat itu. Kata terlambat tiada dalam rumus kita. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi mari kita bersemangat
Mari menghimbau para orang tua, bahkan pada calon-calon orang tua. Itu yang lebih penting lagi. Mari kita dengarkan dan camkan apa yang akan kita dapat dari paparan narasumber kita berikut ini. Mari kita bunuh-bunuh berbuat sesuatu. Jangan hanya mengeluh dan patah semangat. Tiada kata terlambat. Mari mulai kita lagi restart kalau kita udah terlambat. Kita kembali meluruskannya dengan niat yang tulus dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi untuk itu kita kembalikan saja ya waktu pada moderator supaya kita lebih banyak mendapatkan bimbingan dan paparan dari para narasumber kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Ben untuk sambutan dan juga pandangannya. Dan benar sekali, ini merupakan PR besar bagi kita. Tidak hanya orang tua, tetapi juga hampir semua aspek dalam kehidupan kita dan kehidupan bermasyarakat turut andil terhadap adanya kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di masyarakat. Baik, kemudian kita akan menyimak sambutan dan juga pandangan yang kali ini diberikan oleh Bapak Denny Abdi selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam di Hanoi. Namun beliau saat ini berhalangan hadir karena ada tugas yang lebih mendesak, dan sambutan akan dibacakan langsung oleh Bundo Ben. Ya, silakan Bundo. Terima kasih lagi Bunda Mela. Maaf ibu-ibu dan maaf para hadirin semua, baik di radio Kebuminang yang sedang mendengarkan juga, kita semua yang sedang virtual ini ya. Jadi Pak Denny Abdi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir pada malam ini, namun beliau telah memberikan kata sambutan di sini ya yang akan kita dengarkan. Saya bacakan ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Hanoi. Terima kasih ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf tidak dapat hadir langsung pada diskusi BKN kali ini karena pada saat yang sama sedang menyelenggarakan kegiatan lain di KBRI Hanoi. Tema diskusi BKN kali ini sangat tepat dan amat penting bagi masa depan generasi muda Indonesia. Mengapa penting? Kita semua tentu paham bagaimana bahwa populasi usia di bawah 30 tahun di Indonesia sangatlah tinggi, berkisar 50% dari populasi bangsa, tidak terkecuali di Sumatera Barat. Jumlah totalnya sekitar 134 juta jiwa. Ini beliau memberikan literatur tentang ini ya, sumbernya. Jadi dengan kekuatan aset sumber daya manusia sebesar itu, mari bayangkan dua skenario. Skenario pertama, generasi muda tersebut tumbuh cerdas, memiliki karakter dan akhlak yang baik. Maka dapat dipastikan masa depan Indonesia akan bilang gemilang, maju dan unggul di antara bangsa-bangsa di dunia. Indonesia yang makmur dan sejahtera seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa akan terwujud. Skenario kedua, generasi muda tersebut tergiring ke arah yang salah, tidak mampu berdiri sendiri, menjadi beban untuk keluarga dan orang di sekitarnya. Maka dapat dipastikan Indonesia, cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia akan semakin jauh dari harapan. Bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan apa yang digambarkan dalam skenario pertama tadi.
butuh kerja keras, kesabaran, persistensi kita semua untuk melakukan. Untuk kita mengetahui apakah kita sudah jelas. Tadi kami akan memberikan Mohon maaf ya. Iya, mohon maaf peserta webinar untuk bisa memute-kan mic-nya. Mohon untuk seluruh peserta, ya karena ini kita juga disiarkan langsung melalui channel YouTube. Jadi mohon kerjasamanya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Bunda Ben. Barangkali agak diulang sedikit ke belakang Bunda Ben. Ya, saya ulangi ya, senario keduanya yang oleh Bapak Denny Abdi ya. Jadi generasi muda tersebut, yang kedua, yang pertama bagus, tapi yang kedua ini tergiring ke arah yang salah. Tidak mampu berdiri sendiri, menjadi beban untuk keluarga dan orang di sekitarnya. Maka dapat dipastikan Indonesia, cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia akan semakin jauh dari harapan. Bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan apa yang digambarkan dalam skenario pertama di atas. Butuh kerja keras, kesabaran, persistensi kita semua untuk mewujudkannya. Orang tua, keluarga, masyarakat, nenek mama, para guru, institusi pendidikan, pemerintah, semuanya harus bekerja sama dan melakukan peran masing-masing untuk membimbing dan membantu generasi muda kita menuju masa depan yang cerah. Sukses setiap anak muda Indonesia di masa depan adalah sukses bagi keluarga dan sukses bagi bangsa. Itulah kira-kira arti penting pertemuan kita hari ini. Walaupun kelihatannya sederhana dalam lingkungan kecil, yaitu jaringan Bundo Kanduang mancanegara, namun jika diskusi-diskusi seperti ini terjadi di mana-mana, saya akan berdampak sangat positif bagi generasi muda di Indonesia yang kita cintai. Jadi tadi ya, Pak Denny mengucapkan terima kasih kepada kita semua, ya, Bu Ben, Bunda Eli Warti Maliki, Bunda Neti Suharti, Bunda Dinita Melasari, spesial moderator kita, tentunya bunda-bunda dan ayanda-ayanda, serta para sahabat BKM yang dimanapun berada. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bunda Mela. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ben. Demikian sambutan dari Pak Denny Abdi selaku pembina Bundo Kanduang Mancanegara, dan saat ini beliau tengah bertugas menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam di Hanoi. Baik, peserta diskusi yang sudah hadir, terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan di kali ini kita bisa saling bertukar pikiran ya, untuk bagaimana nih solusi yang nyata yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di masyarakat. Namun sebelumnya akan saya bacakan press release dari Bundo Kanduang Mancanegara berkaitan tentang isu ini. Bundo Kanduang Mancanegara BKM nomor 001 Humas strip BKM _01_2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press release kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Ranah Minang, Sumatera Barat. Beberapa waktu belakangan ini tengah marak kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya kasus yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat, yakni kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pendidik tingkat perguruan tinggi terhadap mahasiswi didiknya. Ini menjadi sebuah tamparan keras dalam dunia pendidikan, khususnya di Sumatera Barat, dan juga menjadi momok menakutkan bagi kaum perempuan, terutama para mahasiswi didik, untuk dapat menuntut ilmu serta bermasyarakat dengan nyaman.
di mana satu sisi baik pemerintah daerah maupun masyarakat tengah mengedepankan dan kembali membumikan prinsip dasar adai basandi syara basandi kitabullah. Tentu saja dengan filosofi budaya ini, harapannya adalah menciptakan suasana kemasyarakatan yang aman, tentram, serta jauh dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa institusi pendidikan merupakan tempat sebagai sumber ilmu yang tidak hanya mempunyai tanggung jawab mencerdaskan bangsa, namun juga mempunyai tanggung jawab moral yang lebih kepada mendidik dan membentuk karakter bangsa. Apatah jadinya kepada generasi muda ketika kejadian seperti ini terjadi di ranah pendidikan? Moral beradab bisa jadi tidak akan menjadi satu hal yang terpenting dan utama dalam tatanan sosial masyarakat. Atas dasar hal tersebut di atas, Bundu Kanduang Mancanegara BKM menyatakan sikap terhadap kejadian pelecehan serta kekerasan seksual yang saat ini tengah hangat di masyarakat. Bundu Kanduang Mancanegara merupakan komunitas virtual perempuan Minangkabau yang berdomisili di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Anggota BKM terdiri atas berbagai macam latar belakang, keahlian, dan profesi. Komunitas virtual yang dinakodai oleh Bundu Dr. Randa Nurbaini Mekoski, MSc Chemistry ini juga sebagai network atau salah satu jaringan bagi para bundu kanduang yang tersebar di seantero negara dengan bundu-bundu kanduang di rantau Indonesia dan juga di ranah Minang. Para bundu kanduang ini menjadikan BKM sebagai tempat saling bertukar informasi, bertukar pikiran, serta membahas dan berupaya untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang terjadi di tanah air. Visi dan misi Bundu Kanduang Mancanegara tertuang dalam bentuk kegiatan virtual dari beberapa bidang yang dimiliki. Bidang-bidang dalam BKM yakni bidang kajian Islam, bidang pendidikan, adat dan budaya Minangkabau, bidang sosial, bidang usaha dan bidang serta bidang kesenian. Setiap bidang membuat program webinar yang membahas isu-isu terkini yang sedang terjadi di tanah air umumnya dan di ranah Minang khususnya. Aksi nyata BKM telah dikolaborasikan dan disinergikan dengan pihak-pihak terkait yang berada di tanah air. Maka, berkaitan dengan kejadian pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di tanah air khususnya di Sumatera Barat, berikut pernyataan sikap serta gagasan implementatif dari Bundu Kanduang Mancanegara BKM sebagai alternatif solusi bagi pemerintah baik nasional maupun daerah. 1. Mengecam keras tanpa ada toleransi terhadap segala bentuk pelecehan maupun kekerasan seksual dan perbuatan asusila lainnya, baik yang terjadi di lingkungan kampus, sekolah, dan lingkungan lainnya dalam masyarakat. 2. Mendesak pihak kampus, sekolah, dan komunitas tempat terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan untuk menindaklanjutinya dengan penuh keseriusan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan generasi penerus. 3. Mendesak pihak kepolisian. 3. Mendesak pihak kepolisian untuk menangani semua kejahatan asusila dengan cepat dan transparan. 4. Menghimbau pemerintah daerah Sumatera Barat untuk menerbitkan peraturan daerah atau perda yang memuat dengan tegas tentang etika kampus dan sekolah, serta menerapkannya baik di lingkungan kampus maupun sekolah bagi semua pihak, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, hingga siswa dan mahasiswa. 5. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari orang tua, yakni keluarga, Tungku 3 sejarangan, alim ulama, nenek mama atau pemuka adat dan pemerintah daerah untuk peka serta peduli terhadap perbuatan asusila, pelecehan dan kekerasan seksual baik yang terjadi di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat luas. 6. Memberikan dukungan moral terhadap korban pelecehan berupa pendampingan penyembuhan baik secara fisik maupun psikologis, bukan mengucilkan atau bahkan menghakimi. 7. Memberikan sanksi hukum, sanksi administrasi, dan sanksi sosial terhadap pelaku pelecehan. 8.
memberikan pencerahan kepada masyarakat, dimulai dari pendidikan dini mengenai perlindungan diri terhadap segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual secara berkala melalui institusi pendidikan resmi formal ataupun non-formal dengan mengadakan webinar, seminar, maupun pelatihan penjagaan diri untuk masyarakat. 9. Program Balik ke Surau dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi semua pihak untuk memaksimalkan pemanfaatan surau atau masjid di lingkungannya. Kegiatan di surau atau masjid tersebut dalam rangka memberikan pencerahan serta penyuluhan ataupun pembinaan berkaitan dengan norma dasar baik adat istiadat maupun sosial yang terdapat di masyarakat. 10. Memanfaatkan secara maksimal media massa serta media lainnya seperti flyer, brosur, poster, dan sejenisnya sebagai sarana edukasi, penyuluhan, dan iklan layanan masyarakat untuk menolak, menghindari dari sikap melakukan ataupun menjadi pelecehan maupun kekerasan masyarakat. Kekerasan seksual di masyarakat. Saya ulangi, 10. Memanfaatkan secara maksimal media massa serta media lainnya seperti flyer, brosur, poster, dan sejenisnya sebagai sarana edukasi, penyuluhan, dan iklan layanan masyarakat untuk menolak, menghindari dari sikap melakukan pelecehan ataupun kekerasan seksual ataupun menjadi korban kekerasan seksual di masyarakat. Pernyataan sikap dan himbauan ini disampaikan untuk semua perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat Sumatera Barat. Diharapkan semua pihak dan unsur masyarakat untuk dapat memberikan perhatian penuh serta tegas terhadap segala bentuk perbuatan asusila, pelecehan maupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang, 29 Januari 2023 atas nama Ketua Bundokanduang Mancanegara, Dr. Randa Nurbaini Mekoski, MSc Chemistry. Ya, demikian press release secara resmi yang berisi pernyataan sikap dari Bundokanduang Mancanegara untuk isu yang sedang hangat di masyarakat Sumbar khususnya, yakni kekerasan dan pelecehan seksual. Dan untuk itu, tanpa kita menunda lagi, kita ingin juga mendapatkan pencerahan serta insight dari narasumber kita yang sudah hadir, yakni Ustazah Dr. Eli Warti Maliki LCMA yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustazah Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unmute dulu? Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya habibti. Ahlan bikum. Ya ummi. Ahlan bikum Ya. jami'an. Alhamdulillah. Khair ya insyaAllah. Ya, peserta diskusi kali ini, siapa sih narasumber kita? Ya, Bunda Eli Warti Maliki ini berasal dari Kinari Kota Solo, Sumbar, yang merupakan seorang pakar gender Islam ya. Dan pendidikan mohon maaf. Pendidikan beliau mulai dari jenjang S1 hingga S3 itu di kampus ternama di Mesir, yakni Universitas Al-Azhar. Dengan latar belakang keilmuan beliau adalah studi Islam dan bahasa Arab. Nah, saat ini beliau tengah berdomisili di Jeddah, tapi saat ini liburan juga ya ke Indonesia ya Bunda Eli ya. Dan beliau aktif dalam kegiatan dakwah serta mendirikan sekolah khusus untuk imigran Indonesia di Jeddah, yakni Indonesian Islamic International School. Ustazah Eli Maliki ini selain pusat aktivitasnya di Saudi, beliau juga aktif di organisasi nasional maupun internasional lainnya seperti International Union for Muslim Scholars, Dewan Pakar Minang Diaspora Network Global, Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah atau Jati, dan juga Dewan Pakar Ijmi Orwil Timur Tengah. Ya, Bunda Eli, ini menarik sekali. Saya coba melansir dari sebuah media online, yakni
padekjawapos.com, di mana di sini tertulis nyaris 1 kasus per hari pelecehan seksual di Sumbar. Anak-anak menjadi korban. Nah, ketika kita bicara kekerasan ataupun pelecehan seksual di masyarakat, banyak hal yang bisa kita tarik benangnya. Ini seibarat benang yang kusut. Kita coba menguraikannya sehingga kita tahu dan bisa menyikapi serta mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Nah, bagaimana menurut Bunda Eli, apa yang bisa kita lakukan nih? Baik itu sebagai kita pribadi ataupun keluarga, orang tua, dan terlebih di Minangkabau ada adat yang menyatakan bahwa ada tungku 3 sajarangan ya, di mana peranan nenek mama, ulama, cerdik pandai itu sangat signifikan di dalam masyarakat Minangkabau. Ya, silakan Bunda Eli. Barangkali di-share dulu ini apa screen-nya? Iya, boleh. Bunda Eli sudah jadi co-host, jadi screen bisa. Dulu ya. Iya. Udah di-share screen-nya. Udah masuk belum? Iya, sudah. Sudah ya? Ya, alhamdulillah, dan suaranya juga sudah jelas. Silakan Bunda Eli, waktu dan tempat sebentar ya untuk memberikan pencerahan. Dan kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk bisa meng-unmute-kan selama materi diberikan, meng-unmute-kan mic-nya, dan ketika Anda ingin bertanya silakan raise hand atau juga bisa menuliskannya di kolom chat. Ya, silakan Bunda Eli, Masya Allah. Slide-nya, tampilannya menarik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dapat bertemu kembali dalam acara webinar Bundo Kanduang Mancanegara. Melihat dari pembicaraan yang telah disampaikan tadi, nampaknya ada suatu kekhawatiran yang sangat mendalam dari Bundo Kanduang Mancanegara sehingga webinar ini diadakan. Hal ini memang seharusnya menjadi perhatian khusus dan penyelesaian khusus dan penyelesaian segera dalam bentuk yang tuntas. Apa yang dilaksanakan oleh Bundo Kanduang Mancanegara merupakan suatu kesadaran tinggi dari para bundo-bundo Padusi Minang dimanapun berada. Semoga apa yang dilaksanakan ini dapat memberikan sedikit kontribusi dalam membangun masyarakat Minangkabau. Topik kita kali ini peran orang tua dan Tungku Tigo Sajarangan dalam membentengi generasi muda dan masyarakat dari pelecehan dan kekerasan seksual. Baiklah bundo-bundo sekalian, kita coba melihat persoalan ini dari berbagai sisi.
Pertama tentu kita ingin mengenal terlebih dahulu apa itu kekerasan seksual. Ya. Kekerasan seksual di sini didefinisikan yaitu sebuah aksi menyerang fungsi reproduksi seseorang yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik atau orang yang diserang. Korban pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan dewasa yang tidak berdaya. Kemudian sebentar saya harus Ya, tolong ya. Ya, mari kita lihat data sekecil mungkin ya, satu data saja yang ingin kita lihat di sini, data kekerasan seksual di ranah Minang. Ini kita ambil data yang 26 November 2022, di sini disebutkan bahwa kasus kekerasan yang dialami perempuan di Sumatera Barat masih terbilang tinggi. Dari Januari hingga November 2022 ada sebanyak 94 korban. Dari 94 kasus, sebanyak 51 korban merupakan korban kekerasan seksual. Yang lainnya berupa KDRT, penganiayaan, perundungan atau bully. Dan berdasarkan data di atas, ternyata kasus kekerasan seksual berada pada posisi paling tinggi, yaitu 51 korban. Dari keseluruhan korban kekerasan seksual ini, sebanyak 30 korban merupakan korban usia anak-anak, itu 0 sampai 17 tahun, berarti dari anak usia dini juga termasuk ya, barangkali ya. Dan 21 korban merupakan usia dewasa, yaitu 18 tahun ke atas. Hal yang sangat memprihatinkan ini, yuk kita lihat bersama-sama fenomena kekerasan seksual yang terjadi di ranah Minang. Saya kutip di sini dari Haluan Padang. Kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Barat sejak September 21 lalu, tercatat 5 kasus pemerkosaan yang luar biasa ini nampaknya. 4 terjadi korbannya adalah anak-anak dan 1 kasus korbannya merupakan seorang mahasiswi. Nah, tersangka berinisial FR sendiri merupakan seorang ASN yang berdinas di Kabupaten Agam. Nah, ini yang kita soroti di sini barangkali lebih kepada pelaku ya. Di sini kasus pertama ini dilakukan oleh ASN. Kemudian juga ada 2 orang bocah yang menjadi korban di warga Padang Selatan ya, yang dilakukan oleh siapa? Oleh 6 orang. Dari 6 orang itu diantaranya 4 orang merupakan kakek, paman, dan kakak dari korban. Ini kita mau bilang apa ya? Kita bilang luar biasa atau apa istilah yang bisa kita katakan untuk kejadian yang semacam ini? Sampai tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan luar biasa kejinya perbuatan ini. Kasus ketiga terjadi yang dilakukan oleh seorang guru mengaji. Luar biasa di sebuah musola di kawasan Lubuk Kilangan. Yang menjadi korban adalah murid-murid sang guru sendiri. Kasus keempat yang paling bikin miris, kasus ini keempat ini dialami oleh 2 orang kakak beradik. Kakak beradik sekaligus menjadi korban. Dan juga masih berada di usia di bawah umur, dan tindakan laknat itu dilakukan oleh ayah kandung mereka sendiri. Salah satu korban juga mengidap infeksi kelamin, meninggal dunia pada hari Jumat. Ini kita mau bilang apa dari kasus-kasus seperti ini? Ya, mau marah, mau sedih, mau ngamuk, atau bagaimana? Ada apa yang terjadi? Ada keadaan apa di Sumatera Barat sampai pelaku-pelaku pelecehan seksual ini orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan, tapi malah sebaliknya. Nah, maka saya katakan ini ibarat padang rumput yang luas itu sekarang sudah kering ya. Kalau Sumatera Barat itu ibarat padang rumput yang hijau yang dengan adat Basandi Sara Basandi Kitabullah itu sekarang udah kemana itu adat Basandi Sara itu? Ya, rumputnya sudah kering. Ini saya umpamakan seperti padang rumput yang luas itu sudah kering menunggu siraman hujan agar rumput itu menghijau kembali. Mungkinkah rumput itu menghijau kembali setelah gersang seperti ini? Mungkinkah hujan akan turun? Mungkinkah rumput itu akan menumbuhkan
bunga-bunga yang indah dipandang. Baik, kita lanjut kepada persoalannya itu sendiri. Pertama, penyebab terjadinya kekerasan seksual oleh remaja. Di sini ada dua kategori pelaku. Pertama remaja, yang kedua mungkin orang dewasa. Di sini kita melihat sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual oleh remaja. Ada dua faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual tersebut. Pertama adalah faktor internal keluarga. Ya. Bagi remaja, peran keluarga dalam membentuk karakternya sangat menentukan bagi terbentuknya karakter yang baik ataupun yang buruk. Peran pertama tidak terlepas dari yang paling utama adalah agama. Jadi seorang anak, seorang remaja yang melakukan perbuatan keji tersebut, tentunya si anak tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Tidak tertanam dalam dirinya rasa takut kepada Allah sehingga dia bisa melakukan hal yang sekeji itu. Yang kedua, faktor internal keluarga itu pendidikan. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi reproduksi dan tidak memahami akibat dan resiko. Seorang remaja, kalau dia mengerti apa itu fungsi reproduksi dan memahami akibat dan resiko apabila dia melakukan hal itu, tentunya dia akan berpikir berkali-kali sehingga dia mau melakukan itu. Nah, ini nampak sekali dari apa yang mereka lakukan, mereka seperti tidak tahu dengan resiko dan juga tidak mengerti fungsi alat reproduksi. Yang ketiga, pertumbuhan fisik. Ya. Pertumbuhan alat reproduksi tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang cara mengendalikan diri. Nah, di sini peran orang tua sangat penting sekali ya dalam mengarahkan anak-anak dan mendampingi anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam masa transisi dari masa usia kanak-kanak atau anak-anak menuju usia remaja. Di sini orang tua sangat berperan sangat penting dalam mencegah terjadinya hal tersebut. Yang lebih penting lagi dari semua itu adalah relasi. Ya, seringkali hal-hal tersebut terjadi karena tidak harmonisnya antara hubungan anak dengan orang tua dan juga antar anggota keluarga lainnya. Kadang-kadang anak melakukan hal itu merupakan pelampiasan dari ketidakpuasannya atau kondisi dalam rumah tangga yang tidak harmonis sehingga dia mencari jalan keluar dengan melakukan apa saja, bahkan kadang-kadang sengaja dilakukan untuk mendapat perhatian dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Di samping faktor internal, terjadi juga hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal. Di antaranya pengaruh melihat penampilan yang memancing hasrat seksual. Apalagi dengan media massa sekarang yang media sosial yang terbuka luas tanpa batas. Nah, ini sangat memungkinkan anak terpancing dengan melihat hal-hal yang sensitif sehingga dia melakukan hal tersebut. Di samping mata yang berfungsi juga adalah pikiran melalui bacaan, ya. Ini kalau yang tadi dengan mata, yang kemudian sekarang dengan pemikiran, dengan membaca dan akan tertarik untuk melakukan hal tersebut, dan juga dengan menonton konten-konten porno. Nah, di sini yang ketiga saya sengaja garis bawahi ya, kurangnya aktivitas dari hal-hal yang sifatnya membangun dalam kehidupan yang cenderung bebas seperti sekarang ini. Nah, ini kebanyakan juga hal ini terjadi karena banyaknya waktu luang, waktu kosong yang tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga kesanalah akhirnya waktu itu digunakan oleh para remaja. Keempat, tersedianya kesempatan untuk melakukannya seperti sering berduaan, lama-lama terjadi saling ketertarikan. Kelima, tersedianya tempat untuk melakukan hal itu. Keenam, minimnya penerapan nilai-nilai agama dalam lingkungan sosial, terutama juga dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Dan yang ketujuh, ini nanti menjadi peran tungku tigo sajarangan, minimnya kontrol sosial dari pihak-pihak yang berkewajiban dan masyarakat secara umum. Kita lanjut kepada penyebab terjadinya kekerasan seksual oleh orang dewasa. Ini juga untuk orang dewasa juga ada faktor internal pelaku, ada juga faktor eksternalnya. Berbeda dengan remaja, kalau pada orang dewasa itu menyangkut pertama keimanannya. Mereka sudah ditanamkan agama sejak kecil ya. Namun keimanan itu tidak berfungsi dalam mengendalikan hasrat seksualnya.
kita katakan di sini lemahnya iman pelaku dan tidak adanya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini fenomena Indonesia ya, kita lihat sejak tahun 90-an marak sekali ya itu pengajaran Al-Qur'an ya melalui Iqra ya, di mana-mana berdiri TPA Taman Pendidikan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, sehingga boleh dikatakan buta huruf Al-Qur'an sudah bisa diatasi dengan ditemukannya metode Iqra. Setelah itu satu dekade setelah itu rumah tahfiz juga bertumbuhan di mana-mana. Jadi anak-anak di samping bisa baca Al-Quran, mereka juga banyak sekali yang hafal Al-Quran. Kemudian juga fenomena lainnya jilbab syar'i yang menjadi tren ya. Nah, sekarang itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tapi dalam semangat keagamaan yang seperti itu, kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini? Nah, artinya bahwa belajar Al-Quran, belajar Iqra, tahfiz, berjilbab, dan lain sebagainya, sepertinya terlepas hubungannya dengan keimanan. Nah, di mana keimanan ini diletakkan dalam kegiatan pendidikan agama tersebut. Nah, ini menjadi PR ya bagi pengambil keputusan dan kebijakan dalam pembinaan masyarakat yang sifatnya non-formal. Kemudian menyangkut pikiran. Nah, ini kalau orang dewasa kan lebih banyak berpikir, ya, kosongnya pikiran dan aktivitas dari hal-hal yang sifatnya membangun. Ini orang dewasa kalau pekerjaannya banyak teknis, ya, kemudian pikirannya itu kosong. Nah, ketika pikirannya kosong, maka diisilah oleh hal-hal negatif yang sedikit saja tersentuh dengan melihat tayangan porno, maka dia akan langsung pikirannya terarah ke sana. Nah, ini yang lebih penting lagi dari semuanya itu dimulainya dari sini, masalah relasi. Tidak harmonisnya hubungan pelaku dengan istri. Ini sering sekali terjadi menjadi pelampiasan dari ketidakpuasan dengan istri dan kurangnya penjiwaan terhadap tanggung jawab sebagai pelindung bagi anggota keluarga. Ini faktor internal yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau faktor eksternal hampir sama tadi ya, boleh dikatakan poin-poinnya itu semuanya sama. Cuma mungkin untuk mengontrol orang dewasa ini tentu lebih berat ketimbang anak-anak yang bisa langsung ditegur. Karena itu kontrol sosial di sini peran Tunku Tigo Sajarangan sangat diharapkan dan penting sekali. Kita lanjut kepada peran keluarga cepat saja. Pertama, secara umum yaitu mengenalkan keesaan dan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dan dalam sekitar. Anak perlu tahu ini, ya. Kemudian mengenalkan dari mana manusia berasal dan kemana akan kembali. Yang ketiga, mengenalkan sifat-sifat Allah, Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengawasi, hingga sifat tersebut tertanam dalam cara berpikir anak. Ini yang saya garis bawahi, bukan hanya mengajarkan anak tahu, tapi harus tertanam dalam cara berpikir anak bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengawasi. Sehingga walaupun tidak ada orang lain, dia akan berpikir bahwa Allah menyaksikan apapun yang dia lakukan. Keempat, memberikan pendidikan tentang fungsi alat reproduksi anak, baik laki-laki maupun anak perempuan. Kelima, membekali remaja dengan pengetahuan tentang akibat dan risiko. Ini kadang-kadang pada umumnya ya anak-anak ini melakukan tidak pernah memikirkan akibatnya, tidak pernah memikirkan apa resikonya. Ini resikonya besar sekali dan orang tua harus mengenalkan itu dengan pasti anak mengetahuinya dan memahaminya. Jadi harus disampaikan barangkali berulang-ulang. Yang keenam, memantau. Nah, ini penting, memantau dan mengawasi perkembangan anak. Ya, dengan media yang ada sekarang ini, orang tua tidak bisa hanya mengajari anak, tapi yang lebih penting adalah memantau dan mengawasi gerak-gerik mereka. Yang ketujuh, membangun dan menjaga harmonisasi hubungan antar keluarga. Ini nomor 7 ini, Bunda Buno adalah penyebab utamanya. Ketika hubungan antar keluarga tidak harmonis, itu adalah jalan pertama bagi anak-anak dan remaja untuk melakukan hal-hal yang negatif. Di sini
Islam kok nggak ada yang kurang ya, lengkap sekali. Bahkan sampai hal-hal begini pun disampaikan gitu. Ya, peran keluarga di dalam pencerahan Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'u sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun, dan pukullah bila enggan mendirikan sholat ketika telah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Sebegitu lengkapnya, sampai anak-anak umur 10 tahun saja sudah harus dipisahkan tempat tidurnya. Jadi tidak sekamar lagi. Luar biasa, sangat lengkap. Kita lanjut dengan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan itu merupakan istilah kepemimpinan di Minangkabau yang berfungsi membangun dan mengatur kehidupan warga Minang dan norma yang ada dalam masyarakat berlandaskan adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Tungku Tigo Sajarangan itu sendiri terdiri dari pangulu atau ninyak mama, pemangku adat, alim ulama, dan cadik pandai atau cendekiawan. Falsafah Tungku Tigo Sajarangan. Bentuk kerjasama 3 unsur kepemimpinan di Minangkabau dalam menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat yang kuat dan dinamis sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai adat dan agama dalam menunjang pembangunan nagari. Bundo-bundo semuanya kita lihat ya, falsafah ini luar biasa juga kita lihat. Tungku Tigo Sajarangan itu kan kalau di kampung itu zaman dahulu masakan dengan tungku itu dari batu biasa saja. 3 buah batu didekatkan, kemudian dibakar kayu di sana. Nah, disitulah diletakkan panci untuk memasak. Artinya kalau tungku itu cuma 2, maka pancinya akan rubuh. Kemudian kalau paling sedikit minimal tungku itu adalah 3 sajarangan. Artinya untuk memasak makanan paling kurang harus ada 3 tungku. Nah, inilah menjadi falsafah nantinya adanya pangulu, ninyak mama, dan alim ulama. Cadik pandai dan alim ulama. Nah, dengan Tungku Tigo Sajarangan yang paten, yang kuat, kokoh, maka masakan akan matang. Nah, ini falsafah di Sumatera Barat yang kaitannya dengan bagaimana membangun sebuah masyarakat melalui falsafah ini. Kita lihat sekarang fungsi dari Tungku Tigo Sajarangan. Fungsi pangulu. Jadi setiap suku memiliki pangulu. Kalau di Sumatera Barat itu setiap nagari ada beberapa suku. Mungkin nggak semua suku ada 1 nagari, ada yang 9, ada yang 8, ada yang mungkin lebih ya kan. Nah, setiap suku itu ada pangulunya. Kemudian pangulu harus memiliki jiwa arif dan bijaksana serta mengerti filosofi adat. Pangulu dipilih secara turun-temurun. Ini kayak kerajaan ya. Pangulu suku Caniago, pangulu suku Jamba, misalnya pangulu suku Tanjuang, masing-masing itu punya pangulu dan diturunkan berdasarkan garis keturunan dari mamak-mamaknya selanjutnya ke kemenakan. Diresmikan dalam acara pengangkatan pangulu atau Batagak Gala. Pangulu berfungsi sebagai ninyak mama yang menjaga dan melindungi kemenakan. Istilahnya kalau dalam adat Minang itu anak di pangku, kemenakan di bimbiang. Jadi ini dalam membimbing kemenakan juga merupakan tugas dari ninyak mama, yaitu pangulu. Kemudian bersama pangulu dari semua suku menyelesaikan permasalahan yang ada dalam nagari. Jadi pangulu ini fungsinya sangat besar dan mendasar bagi terciptanya sebuah masyarakat di Minangkabau, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang dinamis, dan masyarakat yang bisa melindungi seluruh anggota masyarakatnya. Lanjut kepada fungsi alim ulama. Alim ulama adalah orang yang mengerti tentang seluk-beluk urusan keagamaan. Alim ulama berperan dalam mengajarkan pendidikan agama serta menyebarkan dakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alim ulama berkewajiban memberi contoh dan teladan perilaku yang baik sesuai ajaran Islam. Alim ulama berfungsi dalam melaksanakan di sini ada akad pernikahan dan perceraian serta akad lainnya yang berlandaskan ajaran Islam.
Alim ulama bertugas menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai mulia ajaran Islam yang berlaku di masyarakat. Jadi ibaratnya kalau tadi Panghulu itu lebih kepada pelaksanaan fungsi berjalannya sebuah masyarakat di ranah Minang dalam arti melindungi seluruh anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan alim ulama lebih kepada pengarahan tentang ajaran Islam untuk menciptakan masyarakat yang berakhlakul karimah. Yang ketiga tentang fungsi cadiak pandai. Cadiak pandai adalah orang yang memiliki pengetahuan umum yang luas, biasa juga disebut pemikir. Nah, di sini bedanya dengan alim ulama. Kalau alim ulama lebih fokus kepada pengetahuan keagamaan dalam membentuk karakter dan akhlak seseorang, sedangkan cadiak pandai lebih kepada pemikiran untuk kemajuan sebuah negari. Jadi sifatnya lebih kepada kemajuan secara umum masyarakat, sedangkan alim ulama lebih kepada per individu memantaunya. Cadiak pandai bertugas membuat aturan untuk menata kehidupan bermasyarakat, menciptakan keamanan. Nah, di sini kan keamanan dan ketentraman termasuk dan cadiak pandai untuk kehidupan yang lebih baik. Cadiak pandai berperan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Kalau kita Sumatera Barat sekarang ini kan berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Jadi Sumatera Barat bukan hanya semata-mata berdasarkan adat Basandi Sarak Bersandi Kitabullah, tapi adalah masyarakat atau sebuah provinsi yang berada di Republik Indonesia. Karena itu ada fungsi-fungsi cadiak pandai yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, yang berada di bawah tanggung jawab adat adalah hal-hal yang tidak tercantum dalam aturan-aturan pemerintah, maka dilengkapi oleh cadiak pandai sebagai pelengkap dalam membuat peraturan dan menata kehidupan di ranah publik. Kalau kita amati secara seksama ya antara Panghulu, alim ulama dan cadiak pandai ini, boleh kita katakan bahwa Panghulu itu lebih mengarah kepada eksekutif pelaksanaan bagaimana sebuah kehidupan itu bisa tertata dengan baik, kemudian seperti apa yang sedang kita kaji sekarang ini, bagaimana memberikan sanksi, bagaimana mengatur kehidupan itu supaya tertata. Sedangkan alim ulama lebih kepada penasihat ya, dan cadiak pandai lebih kepada membuat aturan-aturan. Jadi ibaratnya ini cadiak pandai ini sebagai legislatif ya, susunannya jadi seperti itu. Kalau Panghulu itu sebagai eksekutif, alim ulama itu sebagai penasihat, dan cadiak pandai itu sebagai legislatif yang membuat aturan atau undang-undang dalam masyarakat bernagari. Saya bacakan sedikit tentang Tungku Tigo Sajarangan. Elok nagari dek Panghulu, rancaknya kampung dek nantuo, elok musaji dek tuanku, rancak tapian dek nan mudo. Tampek bataduh kehujanan, tampek balinduang kapanasan, iyo dek anak kamanakan, tibo di mato indak bapiciangan, tibo di parui indak bakampihan, nan bana samu di tagaan. Melah nyobarih dek Panghulu, nan mudo utang memakai, koklah janiah ayah di ulu, tando muaro kasalasai. Nah, ini yang paling penting, koklah janiah ayah di ulu, tando muaro kasalasai. Ini persoalan kita sangat besar, persoalan yang sangat menyangkut harga diri dan kehidupan seseorang, masalah kekerasan seksual ini. Maka yang perlu kita benahi lebih dahulu adalah Tungku Tigo Sajarangan. Apakah Tungku Tigo Sajarangan itu telah menjalankan perannya masing-masing Panghulu, alim ulama, dan cadiak pandai? Di situ kita akan melihat bahwa perubahan itu harus dimulai dari Tungku Tigo Sajarangan. Koklah janih ayah di ulu, tando muaro kasalasai. Jadi masih ada harapan bundo-bundo, mari awak janihkan ayah awak di ulu, supaya muaro awak bisa selesai. Saya sedikit masuk ke dalam apakah Islam memberikan solusi dalam mengatasi kekerasan seksual. Karena Sumatera Barat yang adat Basandi Sarak Bersandi Kitabullah itu, semua aturan yang ada di Sumatera Barat itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata ketika saya mendengar Mak Kati ya,
tentang adat Sumatera Barat itu luar biasa eratnya kaitannya dengan ajaran Islam. Semua aturan-aturan yang ada di dalam adat itu persis seperti aturan Islam, tapi juga cerdas dalam mengembangkan dan menerapkannya. Saya tertarik banget dengan istilah yang kita dalam pengajian kita tentang muhsanat, minan nisa dan lain sebagainya. Ternyata di adat Sumatera Barat itu ada istilahnya namanya tapija rukan baduri ya. Luar biasa itu muhsanat itu dalam bahasa Arab. Artinya seseorang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami. Ada lagi istilahnya tapija tapanje rumbai masa. Artinya itu perempuan yang muhsan dalam arti dia sudah pernah bersuami tapi kemudian mungkin mutallaqah, dia telah diceraikan atau cerai mati ataupun karena cerai. Jadi kemudian ada satu lagi takuruang di bilik dalam, yaitu anak gadis dan pemuda yang berzina diistilahkan di Sumatera Barat itu dengan takuruang di bilik dalam. Jadi semuanya ada di dalam adat Sumatera Barat. Apa yang kita kaji dalam surat An-Nisa kemarin itu ada semua di dalam adat Sumatera Barat. Artinya orang-orang yang sudah melakukan kejahatan fahisyah itu ya, lah tatampuh di larangan, lah takuruang di bilik dalam. Jadi kalau itu dikaji itu sangat menarik dan mendalam sekali kajian tentang kekerasan seksual di Sumatera Barat. Semua sudah tercantum di dalam adat bersandi syarat-syarat bersandi kitabullah dan hukumannya juga luar biasa. Mungkin dalam waktu sesingkat ini saya tidak bisa menjelaskannya. Inti-intinya saja kita lanjut bagaimana sikap Islam terhadap kekerasan seksual. Islam tidak kurang-kurang. Masalah kekerasan seksual bagi Islam ada suatu hal yang sangat-sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat. Karena itu ayat-ayat tentang pencegahan luar biasa banyaknya dibandingkan dengan ayat sanksi ya. Ini pencegahan ada berapa ayat? Ini saya masukkan di sini ada 3 ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu adalah fahisyah dan jalan yang buruk. Kemudian ini pencegahan, wala taqrabu, jangan dekati. Ya, bukan jangan lakukan, bukan wala taf'alu, tapi wala taqrabu, jangan dekati zina. Mendekat aja sudah tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, ini Islam memberikan solusi dengan pertama kali adalah mencegah. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 30 Al-Qur'an mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin hendaklah yang menjaga pandangan dan menjaga kehormatannya, yaitu kemaluannya. Kemudian dipisah di sini antara mukminin dan mukminat. Ini untuk mukminat lebih khusus lagi, ayat 30 hanya 2 poin, menjaga untuk laki-laki tentu menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, yaitu kemaluannya. Sedangkan bagi muslimat atau mukminat, perempuan-perempuan mukmin, itu ada 5 perintah menyangkut pencegahan agar tidak terjadi zina. Nanti akan kita lihat poin-poinnya. Kemudian di samping ayat-ayat ternyata Rasulullah juga memberikan ajaran tentang pendidikan anak-anak melalui pencegahan sebagaimana kita sebutkan tadi, muru auladakum bisalah wa hum abna sabusinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna ash wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkanlah anak-anakmu kalau sudah berusia 10 tahun tempat tidurnya, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Bundo-bundo semua, karena sini kan yang hadir bundo-bundo, dan supaya kita tahu kewajiban kita ya tentang ayat khusus untuk perempuan menyangkut pencegahan. Ini perlu kita lakukan dan wajib dilakukan oleh setiap muslimah perempuan yang beriman kepada Allah. Pertama, yaghuddna min absarihna, pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga kehormatan atau kemaluan, kemudian yang ketiga tidak memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Ya, kalau yang tersembunyi melihatkan perhiasan yang tersembunyi sama juga melihatkan tempat perhiasan itu sendiri. Kemudian yang keempat menjatuhkan kerudung sampai menutupi dada, yang kelima tidak menghentakkan kaki untuk mencari perhatian. Ini menjadi catatan bagi bundo-bundo semua,
yang punya anak gadis, yang punya tetangga, yang punya keponakan, yang punya saudara, untuk memperkenalkan dan menyampaikan bahwa ini adalah perintah agama yang wajib dilaksanakan setiap hari. Ya, karena apa? Karena ini saya sebutkan di sini belum tentu yang pamer yang jadi korban. Jadi bundo-bundo kadang-kadang laki-laki ini melihat perempuan dengan gayanya yang memancing syahwat gitu ya. Tapi dia tidak berkesempatan untuk melakukan kejahatan dengan perempuan itu. Tapi kadang-kadang korbannya justru perempuan lain yang berada di tempat yang memungkinkan pelaku untuk memangsa. Nah, ini kita ingat kalau kita melakukan itu bisa saja yang menjadi korban bukan kita, tapi adalah saudara kita sendiri. Kemudian Islam juga mengajarkan pengawasan. Di samping pencegahan, Islam juga untuk menghindari hal ini terjadi, ya Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pengembala. Ra'in itu pengembala sebenarnya, tapi diartikan dengan pemimpin. Setiap orang adalah pengembala dan setiap pengembala akan diminta pertanggungjawaban atas gembalanya. Artinya setiap kita bertanggung jawab terhadap apa yang berada di bawah tugas kita. Ya, suami tanggung jawab pada istri, istri atau ibu bertanggung jawab pada anak-anaknya, ya, suami juga bertanggung jawab pada anak-anaknya, sebagai guru bertanggung jawab kepada murid, dan seterusnya. Di samping pengawasan, Islam juga tidak kurang-kurang di dalam Al-Quran memberikan sanksi, karena ini perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat jelek dan terhina. Nah, ini sudah sering kita bacakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Jadi di samping pencegahan, kemudian pengawasan, Islam juga memberikan sanksi kepada pelaku. Yang keempat, rehabilitasi. Kalau Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah bersabda, kamu atau kalian lebih tahu dengan masalah duniamu. Dalam hal rehabilitasi korban, tentunya banyak sisi yang harus diperbaiki supaya korban bisa hidup secara normal kembali. Barangkali ada beberapa terapi menyangkut mental, ya, yang dibutuhkan psikolog, misalnya menyangkut medis perlu dokter, dan menyangkut rehabilitasi sosial perlu sosiologi, dan lain sebagainya yang perlu mendampingi korban sehingga ia bisa hidup dengan cara normal kembali. Ini kesimpulannya, pencegahan, pengawasan, sanksi, dan rehabilitasi. Inilah ajaran Islam yang lengkap dalam mengatasi kekerasan seksual dalam masyarakat. Gadang ale rang pariaman makan bajamba malapih salero. Ayah jomande nan menggadangkan tungku tigo sajarangan nan mamaliharo. Ini sebuah pantun ya buat tanggung jawab kerjasama antara keluarga dengan tungku tigo sajarangan. Jadi ayah ibu sudah membesarkan anak-anak dengan kemampuan mereka mendidik di dalam rumah, tapi yang memelihara secara keseluruhan adalah tugas dari tungku tigo sajarangan. Nak duo pantun sair yang pandai bapantun rang Minangkabau, elok didanga sambia bajalan. Anak kemanakan alah maimbau, bangkitlah tungku tigo sajarangan. Kita imbau tungku tigo sajarangan di seluruh Sumatera Barat, di desa manapun, untuk mengambil perhatian yang dalam dan serius tentang kejadian yang terjadi di Sumatera Barat dan memakan banyak sekali korban, yang seperti hal yang tidak biasa, sudah melebihi dari batas kewajaran ini yang terjadi di Sumatera Barat. Saya rasa itu saja pengantar dari saya untuk bisa didiskusikan nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun menambahkan masukan tentang pembahasan peran keluarga dan tungku tigo sajarangan dalam memayungi masyarakat dari kekerasan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Arti Maliki. Allah yubarik fik atas materinya, pencerahannya dan juga pandangannya.
miris sekali ya Ustazah. Kita tidak, satu sisi dunia menyatakan diri bahwa kita sudah masuk ke era modernisasi, tetapi malah justru tatanan sosial, sopan santun, etika itu malah berubah drastis. Nah, jika kita kaitkan tadi paparan data yang Bunda Eli sampaikan, itu juga senada yang saya lansir dari portal resmi Kemdikbud Yogyakarta, khususnya wilayah 8, bahwa mengatakan saat ini Indonesia dilabeli sebagai darurat kekerasan seksual. Ya, di mana ini menunjukkan bahwa semakin sempitnya ruang aman bagi perempuan, ya kan, Bunda ya. Nah, untuk itu silakan para peserta diskusi kali ini yang ingin memberikan komentar, testimoni, pengalaman, ataupun pertanyaan, silakan bisa raise hand, dan juga di kolom chat silakan menuliskan pertanyaan jika tidak ingin secara langsung. Ya, Bunda Eli, tadi disinggung perempuan adalah korban, ya kan ya. Jarang kita temui kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap laki-laki, seringnya adalah perempuan. Nah, bagaimana kita menyikapi nih teknologi saat ini, teknologi komunikasi, media massa yang begitu gencar, ya kan ya, dan begitu mudah untuk dikonsumsi gitu, baik itu oleh orang tua, anak-anak gitu kan ya, dan terlebih saat ini pun dalam dunia pendidikan media massa ataupun ya media sosial itu tidak lepas gitu. Misalnya tugas-tugas harus diposting di salah satu media sosial. Nah, bagaimana? Karena ini juga pengaruh terhadap mindset, ya kan ya, perubahan budaya dari generasi penerus kita. Seperti yang Bunda bilang, pakaian sekarang banyak, mohon maaf dan mohon koreksinya, berjilbab, menutup, ya menggunakan hijab seperti itu, tapi telanjang, ya kan, seperti itu ya Bunda Eli ya. Nah, dan bagaimana juga ketika Bunda Eli berada di Jeddah, di Saudi, dan sekarang pulang ke Indonesia, apakah memang sudah separah itukah kondisi para generasi muda kita ini? Salah satunya ya, yang menjadi korban adalah anak-anak dan remaja. Itu Bunda Eli. Baik, ini pertanyaannya tentang bagaimana menyikapi medsos ya. Ini seperti aliran sungai yang tidak bisa dibendung. Ya kan, kita tidak mungkin membendung informasi yang mengalir begitu deras dari medsosnya. Bagaimana kita seharusnya? Maka dari itu yang lebih penting adalah penyuluhan. Penyuluhan itu harus banyak dan harus sering sampai bisa mengena gitu ke anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Jadi pengajian seperti BKM ini luar biasa ini kalau diadakan di kelompok-kelompok ya. Kalau di kelompok-kelompok seharusnya setiap orang dapat dijangkau oleh pengajian-pengajian semacam ini. Sehingga kan kalau pendidikan cuma di sekolah itu sama sekali tidak bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini. Nah, karena itu ada penyuluhan dengan kasus, kemudian dengan bagaimana menangani dan lain sebagainya, sehingga mereka melihat dengan mata kepala sendiri, oh ini yang terjadi, sehingga mereka tidak terjerumus ke hal yang sama. Nah, jadi yang paling penting juga adalah bagaimana mengatasi hal ini melalui pengetahuan. Ya, jadi pendidikan itu bukan cuma sekedar tahu matematika dan lain sebagainya, kemudian rapat-rapot dapat ijazah ya, tapi pengetahuan tentang sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan itu harus betul-betul sampai kepada anak didik. Nah, dari situ akan timbul kesadaran ya, dan juga tentang resiko. Ini medsos ini kalau tidak diimbangi dengan penyuluhan dan memberikan pengertian kepada remaja tentang resiko yang mereka akan tanggung dengan perbuatan itu akan semakin marak. Nah, di samping itu seperti tadi hukuman ya jelas harus
Kalau di adat Basandi Sara itu luar biasa hukumannya, bukan cuma buat pelaku ya. Keluarga ikut malu, suku ikut malu, tidak diajak dalam acara-acara tertentu gitu ya. Ini bagus sekali di Sumatera Barat. Nah ini kita ibaratnya membangkit batang tarandam ya. Ini kita udah punya aturan, tapi dia tenggelam di bawah air. Nah, aturan yang sudah tenggelam di bawah air, ayo kita angkat sama-sama supaya aturan itu hidup lagi, dinamis lagi dalam mengatur atau menata kembali kehidupan masyarakat. Jadi banyak PR yang harus kita lakukan karena informasi gitu begitu deras dan nggak bisa kita bendung. Jadi kita harus lebih gencar lagi memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan kasus-kasus dan dengan akibatnya sehingga anak-anak remaja misalnya bisa melihat ini bagi pelaku ya supaya tidak melakukan hal itu. Dan juga ketimpangan ini, ketimpangan sosial dalam arti perempuan adalah selalu insan yang inferior dan laki-laki adalah superior, ini juga membuat daya serangnya laki-laki bahwa kamu tuh orang yang lemah, saya tuh bisa menyerang kamu. Nah ini juga ketimpangan ini juga harus semakin diperkecil. Bahwa perempuan adalah juga makhluk yang bisa mempertahankan diri dan perlu dihargai sehingga tidak selalu dilihat sebagai objek seks gitu. Jadi begitu kira-kira Bunda Mela. Iya ya, benar sekali itu Bundo. Nah dan alhamdulillah nih ternyata nggak para Bundo kandung yang hadir di diskusi kita kali ini nih, ada Ayahanda yang hadir, ada udah atau Bapak Aditya, juga ada Bapak siapa tadi ini ya, Bapak Akbar, dan ada tadi beberapa ini kaum lelaki nih, barangkali bisa memberikan pandangannya nih, baik itu Pak Akbar ataupun Pak Aditya terkait isu yang tengah hangat saat ini, yakni kekerasan dan pelecehan seksual. Ya Bundo, menarik tadi kalau 3 tungku sejarangan. Kita coba sedikit flashback ya ke belakang pada saat tahun 80-an lah ya, di masa Mela masih baru-baru lahir gitu. Itu ada kontrol sosial yang sangat ketat yang dilakukan oleh masyarakat gitu kan ya. Misalnya orang tua tetangga kita atau siapa saja yang di lingkungan itu yang lebih tua dari kita itu dengan mudah, dengan rileks gitu ya, bisa menegur kita. Misalnya ketika kita yang perempuan ini, anak gadis memakai rok pendek di atas lutut sedikit, itu sudah mulai ditegur ya kan ya. Atau ketika berteman, bermain sudah melewati waktu maghrib, ada ditegur juga oleh masyarakat setempat. Tetapi tampaknya hal-hal seperti itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, sehingga timbul kesan sudah apatis. Apa yang salah sebenarnya nih Bunda Eli? Apakah karena memang saya nggak mau nih urusan kamu ya individu lagi, nafsi-nafsi masing-masing aja gitu kan ya. Takut nanti ngapain sih kamu kepoin saya gitu kan, urusin aja keluarga kamu gitu kan. Padahal dulu nih ingat sekali Mela, ketika Mela bermain ke rumah teman, orang tuanya teman Mela itu juga Mela jadikan sebagai orang tuanya Mela. Begitu juga sebaliknya, sehingga ya itu tadi ada rasa sense of belonging ya di masyarakat, walaupun itu bukan anak kandung tetapi mau menasehati, memberikan perhatian. Nah itu tadi pertanyaannya, kok sudah bergeser tatanan seperti itu di masyarakat? Apa sih yang salah nih Bunda Eli? Sebenarnya tidak ada yang salah ya, ini kan perkembangan dunia ya, yang berimbas kemanapun istilahnya, yang harus kita sikapi. Kalau dulu pertahanan kita cukup biasa-biasa saja ya, sekarang pertahanannya harus luar biasa karena serangannya juga luar biasa ya kan. Jadi kontrol sosial yang tadi seperti batang tarandam kan sudah hampir udah tenggelam gitu ya, tidak nampak lagi. Kenapa? Karena orang sudah individualisme itu sudah menjangkit di masyarakat, kebebasan ya kan, itu dianggap hal yang yang lumrah ya, walaupun itu melanggar norma gitu, dianggap itu hak asasi. Nah ini HAM.
hak asasi manusia. Bahkan sampai ke tingkat yang paling buruk pun, istilahnya kalau orang mau melakukan nikah sejenis misalnya kan kayak gitu kan dianggapnya itu hak asasi manusia. Dalam norma agama itu kan udah sangat jauh sekali. Nah, dalam hal ini ya pertama Tunku Tigo Sajarangan, kalau dalam hal ini saya katakan kan kita Sumatera Barat berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ada hal-hal yang tidak dibuat oleh pemerintah, nah ini harus dihidupkan di Sumatera Barat, dihidupkan kembali seperti itu tadi. Ya, orang tua menegur anak-anak katakanlah yang pakai bajunya sangat minim, katakanlah kelihatan paha misalnya seperti itu ya. Nah, itu harus dihidupkan dan orang yang ditegur itu harus merasa malu, bukan sebaliknya. Ngapain lu negur-negur gue istilahnya gitu kan? Apa hubungannya gitu. Nah, ini harus dihidupkan di masyarakat. Nah, Tunku Tigo Sajarangan harus terjun di sini. Nggak bisa lihat-lihat dari jauh aja. Nah, ini harus dihidupkan. Jadi ini kan sekarang Tunku Tigo Sajarangan kan cuma ada tertulis ya hitam di atas putih, tapi fungsinya nggak kelihatan. Nah, kalau ini bisa kita hidupkan kembali ya bersama-sama dengan keluarga, itu akan menjadi luar biasa ya dalam memagari anak-anak remaja dan juga dalam mencegah terjadinya hal itu di kalangan orang dewasa. Nah, kemudian itu tadi yang paling penting yang saya garis bawahi, harus banyak aktivitas yang membuat orang sibuk berpikir. Kalau orang pikirannya kosong, maka di saat usia yang memang gairah seksualnya itu tinggi, itu akan cenderung larinya ke sana. Karena itu harus banyak kegiatan-kegiatan yang memerlukan pemikiran dan sehingga orang tidak sempat untuk berpikir ke sana. Kalaupun sempat dia udah letih dengan kegiatan, ya kan? Nah, ini nganggur bakal banyak sekali korban. Iya, benar-benar. Dan tadi juga kehidupan berumah tangga ya menjadi titik fokus peran orang tua dalam keluarga. Ya. Apalagi kondisi saat ini bisa kita katakan terlebih setelah pandemik. Kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, bahkan hampir di semua tempat negara juga ya, Bunda Eli, itu membuat kondisi rumah tangga juga jadi ya goyang. Nah, bagaimana nih kita juga bisa menyikapinya? Karena selain kasus kekerasan dan pelecehan seksual, kadang itu tadi ada dari pelakunya imajinasi atau ketidakpuasan yang didapat dalam keluarganya. Selain yang Bunda Eli sampaikan tadi, ada hal lain nggak yang mesti dilakukan oleh Tiga Sajarangan terhadap peran orang tua ini? Misalnya, apakah perlu kembali lagi wajib bagi yang mau menikah harus ada bimbingan atau kursus pranikah dan segala macamnya yang lebih ditekankan, atau yang lainnya nih, Bunda? Ya jelas, yang pertama itu inti dari persoalan ini berangkat pertama dari harmonisasi keluarga ya sebelum pengaruh lingkungan. Pertama harmonisasi keluarga, yang kedua pengaruh lingkungan. Kalau keluarga itu harmonis ya pengaruh lingkungan itu bisa diperkecil. Tapi begitu keluarganya nggak harmonis, lingkungan itu adalah pelarian bagi anak untuk melakukan hal itu. Jadi intinya pertama adalah harmonisasi keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan bapak dengan anak-anak, hubungan ibu dengan anak-anak, dan bagaimana itu rumah itu menjadi tempat yang dirindukan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, kebanyakan kan sekarang anak-anak hidupnya di luar gitu. Ke rumah itu kalau mereka perlu makan atau mereka perlu istirahat tidur. Nah, sekarang bagaimana kita kembali menjadikan rumah-rumah kita adalah surga-surga bagi anggota keluarga kita. Nah, Bunda Mila gimana menciptakan rumahnya supaya menjadi surga buat anggota keluarganya? Kebersihannya, keindahannya, penataannya, bundonya yang pintar masak, yang selalu memberikan makanannya enak, sehingga anak tidak mencari hal-hal itu di luar. Nah, ini kebanyakan mungkin sekarang ini ya justru yang ada dalam keluarga itu yang tidak harmonis, terutama antara suami dan istri. Kalau itu sudah terjadi, untuk terjadinya hal-hal di luar itu sangat mudah. Jadi pertama adalah harmonisasi keluarga yang itu yang satu-satunya yang bisa kita bangun dari dalam. Nah, adapun lingkungan, di situ sangat besar fungsi Tunku Tigo Sajarangan
dalam mencegah, mengawasi, dan kemudian membangun dengan aktivitas apa anak-anak ini bisa diarahkan menjadi anak-anak yang baik untuk meminimalisir korban sekecil mungkin. Nah, mungkin nggak itu sampai ada 0% istilahnya yang bisa terjadi. Dan ini perlu direncanakan oleh pihak-pihak yang berkewajiban dalam melindungi, menjaga dan melindungi anak-anakan dan warga Minang pada umumnya. Iya, dan sana lagi ya, peserta webinar yang masih berada di Zoom, terima kasih. Dan di sini juga kalau saya lihat pesertanya ada dari berbagai background ya, Bundo. Ada juga tenaga pendidik nih. Ya, ini ada Bundo Rina Marnita dan juga ada Bundo Ben ya. Bundo Ben, silakan Bundo yang lainnya yang ingin memberikan komentar ataupun testimoni ataupun memberikan sebuah cerita yang bisa kita ketahui dan kita juga bisa kita diskusikan apa solusi yang tepat. Terutama juga kalau kita bicara pelecehan ini atau kekerasan seksual, tidak hanya pelaku tetapi juga korban ya Bundo Eli. Dan banyak sekali korban-korban itu tidak berani speak up, mengutarakan ya kan apa yang mereka alami, karena itu tadi berkaitan dengan malu, nama baik pribadi, keluarga, ya kan, seperti itu ya, orang tua, ya kan, belum lagi nanti itu apa ya, komentar-komentar yang memberikan adrenalin seseorang itu naik gitu kan ya. Wah, dia kan korban ini, gini-gini. Kita nggak tahu apakah itu menunjukkan rasa simpati atau judgement, ya kan, Bundo? Nah, sebelum Bundo memberikan pandangannya, ada Bundo Rina Marnita nih, seorang dosen dari UNAN, ya. Bundo Marnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Mela. Iya, nih Bundo nih ya, sebagai seorang pendidik, tenaga pendidik, dosen di salah satu kampus terbesar di Sumatera. Bagaimana nih Bundo? Apalagi kejadian baru-baru ini di dunia pendidikan ya. Ya. Bundo sebagai seorang pendidik, apa yang Bundo rasakan? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bundo Edi yang telah merangkum persoalan khususnya di kampung kita Tanah Minang dan juga mengusulkan beberapa alternatif jalan keluar yang membuat kita setelah mendengarkan paparan tentang keadaan yang begitu memilukan di ranah Minang, sekaligus memberikan harapan kepada kita bahwa masih ada kesempatan bagi kita, terutama dengan adanya peran Tigo Tungku Sajarangan. Nah, pendidik sebagai yang termasuk ke dalam jadi pandai barangkali di Minangkabau, dan juga kalau yang perempuan, pendidik perempuan seperti saya dan ibu-ibu dosen serta guru itu juga berperan sebagai Bundo Kandung, sebetulnya memiliki kesempatan yang sangat luas ya untuk mencegah. Barangkali kita sekarang berbicara tentang pencegahan sebelum hal itu terjadi. Nah, saya sempat kami ya waktu berkumpul di rumah Bundo Mili di kantor gubernur dan kemudian juga di hotel Bundo Ben menginap, saya lupa, Bougainville, itu sempat menyimpulkan bahwa di salah satu yang bisa dilakukan itu oleh pendidik itu adalah memberikan pendidikan pada generasi muda. Kalau kami mungkin pada mahasiswa. Kalau di lingkungan Universitas Andalas, mungkin juga universitas lain di Indonesia, itu sebetulnya ada namanya kelompok Forum Studi Islam. Dulu sebelum pandemi,
orang-orang seperti saya dan beberapa teman-teman lainnya itu juga sering diundang untuk memberikan materi, tetapi setelah pandemi, nah ini tidak lagi. Suaranya nggak kedengaran ya? Tidak terdengar ya Bunda? Ya barangkali agak didekatkan dengan sumber mic-nya, agak didekatkan dengan sumber suara, Bunda. Jadi pada intinya pendidik sebetulnya memiliki kesempatan yang sangat luas memberikan menjadikan ini sebagai ladang usaha untuk melakukan pencegahan begitu. Jadi mari kita sebagai pendidik memberi atau memainkan peranan yang lebih besar lagi sekarang ini kepada, kalau saya dan teman-teman di dosen itu mahasiswa. Nah ini sebetulnya secara resmi bisa dilakukan karena di perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan juga universitas lain di Sumatera Barat ada namanya Forum Studi Islam, di mana dosen itu sering diminta sebagai pemateri dan juga pembina. Nah, kalau guru saya pikir juga bisa melakukan hal ini, apalagi sekarang ini pendidikan agama Islam itu ada wacana akan ditiadakan di sekolah. Nah, mesti ada kelompok-kelompok di luar yang formal sebagai wadah bagi mahasiswa murid untuk mendapatkan pencerahan materi dan juga sharing pengalaman atau sharing ilmu dari guru-guru untuk memberikan pendidikan seksual terutama. Ya. Jadi apa yang terjadi di Universitas Andalas, saya menyinggung sedikit tentang ini, itu sangat memalukan sebetulnya sampai kami kalau ditanya ini dosen Fakultas Ilmu Budaya ya, oh bukan, kalau saya bilang saya dosen pasca sarjana begitu, karena pasca sarjana seakan-akan bukan di Fakultas Ilmu Budaya, padahal sebetulnya di Fakultas Ilmu Budaya juga. Nah ini ada kaitannya dengan kemiskinan seperti yang dikatakan Bu Bundo Eli tadi. Mahasiswa-mahasiswa yang masuk perangkap itu sebagian yang sempat diperkosa itu adalah mahasiswa yang memang taraf kehidupan keluarganya sangat minim, tetapi ingin kuliah sehingga dengan bantuan ekonomi dari dosen dia seperti berutang budi. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan dirinya apakah dia diperkosa atau tidak, karena antara rela dan tak rela. Jadi seperti kata Bundo tadi, di samping hal-hal lain, ekonomi itu sangat mempengaruhi. Barangkali itu saja dulu Bu Mela. Alhamdulillah, terima kasih beri kesempatan untuk berbicara walaupun tidak gitu siap. Baik, iya. Terima kasih Bunda Rina Marnita, Masya Allah ya. Dan juga di sini sudah ada nih Bunda Eli hadir di tengah-tengah kita, Bunda Satya Widya Ilmi. Assalamualaikum Bunda Satya, beliau ini adalah dosen dari UNAN juga ya, kedokteran yang juga concern terhadap kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Barangkali bisa kita mintai pendapat beliau. Assalamualaikum Bunda Satya. Barangkali saya unmute ya. Oke. Atau bisa meng-unmute sendiri Bunda Satya. Ya, barangkali ada gangguan. Baik, kalau begitu ada, mohon maaf ya, ada Umu Afif nih. Umu Afif salah seorang pengajar dari SMA ya, sekolah menengah nih. Assalamualaikum Umu Afif. Waalaikumsalam. Iya, Umu, senang sekali ya bisa hadir nih di sini. Masyaallah. Ya, Umu. Assalamualaikum Zazaili dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya, Umu Afif, kalau kita bicara pendidikan, nah ini level sekolah menengah atas atau SMA ini juga lagi rentan-rentannya, di mana ada masa-masa pubertas ya dari anak didik kita seperti itu. Nah, apakah di tingkat ataupun level pendidikan SMA ini juga kerap terjadi pelecehan atau kekerasan seksual di sekolah
atau yang Umu Afif ketahui, apakah ada korban-korban lain dari sekolah lain atau seperti apa? Atau memang sasarannya adalah anak-anak perkuliahan, Bundo? Terima kasih waktunya Bunda Mela dan semuanya. Mungkin sedikit berbagi ya kasus yang pernah saya tangani dulu di SMA saya gitu. Ada kasus pornografi, Bunda. Itu salah satu solusi yang kita tawarkan kepada siswa gitu, dan penyebabnya salah satunya adalah pakai anak perempuan gitu. Jadi yang pernah kami tanyakan kepada siswa itu kan, apa yang mengganggu kamu sehingga kamu bisa terpengaruh dengan penampilan dengan kejadian-kejadian di sekolah ini gitu kan. Dan salah satu jawabannya adalah ketika siswa perempuan itu jilbabnya pendek dan nampak lehernya begitu. Nampak lehernya itu sangat mengganggu dia, sehingga dia di lain waktu dia di rumahnya dia melakukan hal-hal yang begitu ya, hal yang dampak pornografi itu. Jadi kami pernah di sekolah itu mengambil keberanian ya untuk membuat aturan bersama komite bagaimana jilbab siswa SMA itu panjangnya 1,15 meter. Jadi ketika dilipat dua itu masih tertutup bagian depan dan bagian punggung. Jadi begitu. Memang ada protes dari sebagian kalau seandainya terlalu dalam itu katanya ada yang mengganggu dan segala macam ya. Tapi kita kuatkan kalau andaikan dilipat dua jilbabnya itu masih tertutup bagian dada dan bagian punggungnya. Itu salah satunya. Jadi memang itu hal yang meresahkan sekarang ini ya. Dan sedikit berbagi juga, di sekolah di kampung kami pernah dipisahkan kelasnya di tingkat sanawiyah. Misalnya kan tidak mengganggu penjurusan itu, misalnya kelas putri, 7 putra gitu. Jadi satu leret itu cukup juga meminimalkan hal-hal yang dampak pergaulan tadi. Mungkin ya, Bunda Mela itu sedikit bisa berbagi, dan mungkin pada tataran kebijakan barangkali ya Bunda ya. Kompleks sekali ini PR kita begitu banyak. Ya. Jadi mungkin kita bisa juga kita lihat pada daerah-daerah lain yang menerapkan, kita tidak kita kaji tentang syariah ya. Tapi kita melihat bagaimana daerah-daerah lain yang mungkin ada yang berhasil ya meminimalkan pelecehan ini. Karena saya pernah mendengar cerita ketika teman di Padang, ada pelatihan di Padang, dia dari Aceh. Katanya sejak tsunami itu ada peraturan-peraturan yang sangat berdampak minimalnya misalnya pacaran gitu ya. Dan itu cukup berarti untuk pengaruhnya, sehingga minimal lah hal-hal yang mengganggu pandangan dia seperti itu ya. Mungkin itu sedikit Bunda Mela yang bisa kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Afif. Iya, kebijakan ataupun undang-undang ya yang dibuat oleh pemerintah, apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi seperti tadi ada pengalaman sekolah dulu yang buat, ada kontroversi juga yang di masyarakat. Nah, Bundo Eli, bagaimana itu menyikapinya? Dan sekalian nih Bundo, ada pertanyaan dari pendengar radio kita melalui WhatsApp dari Bapak Aditya Kusuma. Di keluarga besar yang tinggal dalam satu rumah besar, bukan rumah adat Minang ya, atau keluarga berdekatan dalam satu lingkungan, banyak terjadi pelecehan seksual dari dusananya atau biasanya dari sepupunya sendiri. Biasanya anak perempuan itu nggak berani mengadukan kepada orang tuanya atau di lingkungannya ya. Nah, bagaimana nih Bundo, mohon pencerahannya agar orang tua bisa meminimalisasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di lingkungan keluarga besar. Ternyata juga itu tadi ya, ada kasus ya, anak ke bapak gitu kan ya. Nah, itu bagaimana?
Saya menjawab, Bu Nomela. Iya, silakan Bu Noeli. Pertama, terima kasih tadi informasinya, bundo-bundo yang berada di lokasi kejadian ya di Sumatera Barat yang melihat langsung hal-hal semacam itu ya. Dan terutama bundo-bundo kita tadi ada pendidik ya dari kampus sampai juga di SMA yang langsung bundo praktekkan itu ya. Ini emang sangat mengkhawatirkan, ini baru dengar juga kalau PAI ya, pendidikan agama Islam itu akan ditiadakan di sekolah. Waduh, ada pendidikan agama aja sekolah seperti itu, kalau ditiadakan, terus apa antisipasi ini? Dari Tungku Tiga Sajarangan ini harus segera, ya kan? Begitu dengar bahwa pendidikan agama Islam akan dihapuskan di sekolah, nah harus diantisipasi nih sama Tungku Tiga Sajarangan, apa yang akan mereka lakukan gitu kan? Apa format baru yang akan dibuat supaya keimanan anak-anak ini tidak kosong dengan tidak adanya pendidikan agama Islam di sekolah. Nah ini PR buat semua ya, kadang-kadang kita perlu berbicara tentang membahas tentang solusi-solusi dan realita yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi bukan berbicara hanya di tataran teori. Saya mungkin lebih banyak kepada teori karena saya tidak menyaksikan sendiri lingkungan yang seperti itu. Kalau kita lihat di Arab, boleh dikatakan memang sangat sangat terkendali hal seperti itu. Pertama, putra putri memang dipisah ya, mulai dari SD putra sendiri, putri sendiri sampai ke perguruan tinggi, ya kan? Yang campur itu cuma TK aja. Kalau udah kelas 1 SD itu udah dipisah. Jadi ini repotnya bikin sekolah memang Bu Nomela di Arab Saudi itu begitu buka sekolah SD harus dua gedung, yang satu gedung untuk putra, yang satu gedung untuk putri. Tapi memang sangat-sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya hal seperti itu, sehingga ya mungkin minim sekali ya, ketemu aja enggak gitu, laki perempuan sama sekali enggak pernah ketemu, tidak di sekolah sampai perguruan tinggi pun tidak berjumpa. Kalau saya ingin kasih gambaran sedikit itu bagaimana mereka saling mengenal ya, laki perempuan remaja itu. Caranya begitu, misalkan ke pasar, ya kan. Kemudian ini biasanya laki-laki tulis nomor telepon ya di kertas kecil, terus nanti dilempar ke cewek-cewek gitu kan. Kalau ceweknya itu ngerespon, nanti dia akan telepon atau WhatsApp atau apa. Begitu cara mereka berkenalan. Karena nggak ada ruang bagi mereka untuk bertatap wajah, berkenalan dan berbincang. Akhirnya selalu mengalir kayak air ya, selalu ketemu jalannya seperti itu. Kirim bukan dikirim, dilempar ke cewek itu kertas kecil, nanti kalau ceweknya tertarik dia akan jawab. Begitulah istilahnya, hasrat itu memang itu naluri kemanusiaan yang diberikan oleh Allah ya, seperti air yang mengalir, dia akan selalu mencari jalannya supaya sampai ke muara. Nah udah dibendung pun akan tetap ketemu jalannya, tapi setidak-tidaknya jalan itu bisa mencegah terjadinya perzinahan dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian masukan dari Umu Afif tadi juga luar biasa ya, ininya kasus di SMA itu, dan pernah diteliti ya Bundo ya, tentang ayat Allah, salah satu penyebabnya adalah pakaian itu ya. Iya benar. Nah itu dia, ini juga kalau di Arab Saudi kan udah sekolahnya juga dipisah ya, kemudian pakaiannya dari SD ya pakaian nggak ada yang pakaian pendek, yang semua ya panjang semua dan pakai abaya semua, istilahnya seperti itu. Udah nggak ketemu, dan juga ketutup abaya semua, sehingga di ruang publik sulit sekali terjadi hal seperti itu dan hal-hal yang mengarah ke sana. Nah memang di Indonesia kalau saya lihat ini fungsi sosial, fungsi kontrol sosial di sini. Katakanlah seperti artis misalnya, artis itu udah berbuat bejat ya, melakukan merekam blue film sebagai pelaku, sebagai pemain gitu. Kemudian videonya tersebar, itu bukannya dikecam oleh masyarakat. Akhirnya harusnya orang yang seperti itu nggak tampil lagi di forum umum gitu ya. Tapi enak-enak aja tuh istilahnya dielu-elukan sama para remaja. Oh si fulan, padahal itu sudah melakukan hal yang sangat bejat sekali gitu. Nah kenapa ini kita tidak bisa membentuk masyarakat yang bisa menghukum hal-hal seperti itu. Nah, saya pikir di Sumatera Barat itu seharusnya bisa. Kalau ada kelakuan artis yang sampai
viralkan film porno yang pelakunya dia sendiri gitu ya, harusnya ini masyarakat bisa mengecam orang ini udah sampah ini gitu. Harusnya buang ke tong sampah yang kayak gini. Kok masih dielu-elukan sebagai orang yang dipuja-puja? Ini satu keanehan. Nah, masyarakat di sini tidak berfungsi, ya kan? Jadi memang kebijakan kemudiannya yang pertama nilai sosial lah. Nilai sosial itu sangat bisa mencegah hal seperti itu. Karena orang dengan lingkungan akan malu gitu. Peraturan ya bisa dilanggar ya. Cuma memang rasa malu yang bisa mencegah orang untuk melakukan hal itu. Kemudian pelecehan dari keluarga. Nah, ini pelecehan dari keluarga ini kan lingkupnya lebih sempit ya. Sebenarnya seharusnya lebih bisa dikontrol dong. Ya kan, seperti terjadi antara mama dan kenakan dan sebagainya. Jadi istilahnya jangan sampai dalam rumah itu ada kesempatan. Itu dia tadi tempat dan waktu ya. Kadang-kadang tidak berniat untuk melakukan itu, tapi karena adanya kesempatan akhirnya terjadi. Nah, kesempatan ini yang harusnya dibendung, jangan sampai ada kesempatan. Katakanlah contohnya, saya bilang kalau dalam keluarga itu, kalau saya itu dengan mencoba bahwa TV misalnya hanya ada di satu ruang keluarga, siapa menonton TV bisa bareng-bareng sama-sama. Nggak ada di kamar anak-anak itu ada TV. Dulu ya sebelum ada medsos kayak gini ya. Artinya itu udah salah satu cara membendung, istilah kalau enggak kita nggak tahu anak-anak itu nonton apa gitu kan. Nah, banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Dari semua gerak yang terjadi itu semua harus kita cegah, harus kita bendung, jangan sampai itu terbuka gitu, harus kita kunci. Nah, jadi ini luar biasa kalau terjadi antar anggota keluarga seperti tadi paman, kakek dan juga anak kita barangkali yang tadi takut dia kalau menyampaikan. Itu harus ditanamkan dari kecil-kecil, jangan pernah kamu disentuh oleh laki-laki siapapun. Atau bagian-bagian tertentu yang jangankan bagian tertentu, kamu jangan disentuh deh, tangan pun jangan pernah disentuh oleh laki-laki. Itu harus ditanamkan kepada anak kita sehingga dan kalau itu terjadi kamu boleh melawan. Nah, kalau itu aja berlaku semua, dijalankan oleh semua anak perempuan, ya kan, itu akan menjadi budaya nanti. Pertama salaman nggak bersentuhan, ya kan. Terus nggak ada kalau anak sekarang kan biasa, hey apa kabar, hello say, udah enak aja gitu ya, tepuk punggungnya, tepuk tangannya. Ini harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh menyentuh sama sekali. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita, kamu jangan pernah disentuh oleh laki-laki siapapun. Nah, ini udah tertanam sama dia. Kalau itu terjadi, kamu boleh berontak, kamu boleh protes, kamu boleh menjerit. Nah, kalau dengan hal itu kita terapkan dalam masyarakat, si mama kayak si kakak kayak segala macam, itu dengan sendirinya akan berpikir, karena kalau saya sentuh dia, anak ini akan menjerit dan orang semua akan tahu. Nah, ketika anak disentuh sama seorang, diam aja, ya itu terus terjadi. Nah, ini terjadi dengan omnya, terjadi dengan kakeknya, dengan mama, dengan abangnya, dengan segala macam. Akhirnya itu udah menjadi suatu hal yang dianggap biasa saja. Nah, korbannya ya anak ini karena takut menyampaikan, semakin banyak yang melecehkan diri. Jadi ini informasi sangat yang luar biasa dari bundo-bundo yang berada di Sumatera Barat yang seharusnya memang bisa menghidupkan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dari mana kita memulai? Nah, kan itu ya persoalannya. Dari mana kita memulai? Kita memulailah dari lingkungan kita. Kita mulai dari lingkungan kita dan seperti Bu Domela bilang tadi ya kita juga harus berani menegur. Istilahnya suka atau tidak suka anak-anak gadis ketika kita tegur pakaiannya atau dia bergandengan dengan laki-laki ya harus jadi urusan buka aja. Karena anak-anak sekolah SMA, SMP misalnya jalan sama teman-teman rame-rame itu enak aja gandeng-gandengan, ditegur. Nah, itu tidak layak, nanti menjadi suatu tradisi bahwa jalan walaupun rame-rame tapi dia berduaan pegangan enak-enak seperti itu harus ditegur gitu. Jadi nggak ada tedeng aling-aling lagi seperti itu untuk membasmi ini jadi istilahnya ini Ummu Afif harus dibasmi ini, membasmi kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada terjadinya pelecehan seksual. Apa aja tuh kebiasaan-kebiasaan itu dia tadi biasa-biasa aja berpegangan tangan,
biasa-biasa aja berdua-duaan itu sama sekali udah harus dicegah, ya kan? Itu juga dalam agama kan istilahnya udah banyak sih antisipasinya. Kalau kamu berduaan itu yang ketiganya setan gitu. Nah kemudian itu dia resikonya yang harus dikenalkan juga sama anak laki-laki. Dan ini kalau anak perempuan rasa takutnya ini ya kan. Nah ini berarti kita apa yang harus kita lakukan? Menumbuhkan rasa berani sama anak perempuan. Jadi PR kita memang banyak kalau kita kaji per kasus dan per langkah-langkah yang harus kita lakukan harus tertulis tuh. Dan mana yang sudah hidup, mana yang kita ibaratnya kayak menanam sekarang, mana yang tumbuh, mana yang tidak tumbuh. Nah ini harus kita benar-benar istilahnya mungkin kita bukan orang yang punya wewenang untuk membuat peraturan, tapi setidak-tidaknya kelompok-kelompok pengajian, bundo-bundo bisa melakukan itu per lingkungannya. Nah sehingga ini nanti menjadi budaya dalam kehidupan. Dengan sendirinya terbentuklah masyarakat yang aman dari gangguan seksual semacam itu. Kira-kira seperti itu. Dan juga ini berkaitan dengan media sosial. Ada bunduk kanduang kita dari Virginia sana, bunduk Florida maksudnya, Bunduk Pit Zubir. Di tahun 70-an, 80-an pakaian anak-anak sekolah belum pakaian muslimah, tapi kejahatan pelecehan seksualnya tidak serupa seperti saat ini. Benar sekali ya, Bunda. Pengaruh medsos yang tidak terkontrol. Mungkin orang tua di training untuk mengontrol medsos anak-anak. Ya, kalau kita relatedkan tuh artis-artis ataupun influencer, ya kan, di mana satu sisi dampak negatif media sosial ini adalah tidak ada batasan lagi, ruang privacy, ya bundo-bundo. Coba kita lihat tuh influencer, kegiatan malam hari tanda kutip, baru pengantin baru gitu ya, atau ngobrol, walaupun ngobrol dan yang lainnya gitu, tapi di ruang tidur itu kayaknya sudah tidak ada privacy lagi. Itu juga bukan sesuatu hal norma yang perlu dijaga. Jadi kebablasan, ya kan? Dan itu dikonsumsi oleh masyarakat kita, terutama anak muda, karena influencernya juga orang-orang masih muda seperti itu. Nah, ini yang perlu juga kita antisipasi ya. Nah, dan nanti Bu Dopit bisa memberikan komentar tambahan, tapi sebelumnya ada Bapak Alfi, bukan Bapak Alfi, tapi suami dari Bundo Alfiani, Bapak Sutan, yang ingin memberikan pandangannya. Kita sapa Bapak Sutan. Assalamualaikum. Iya. Sekitik saja gini. Okay. Di Amerika, anak-anak SD, SMP, SMA itu orang tuanya tuh yang bisa mengontrol. Itu saja komen Ambo. Orang tua tuh yang mengontrol apa yang bisa ditonton anak di HP ya. Apa yang tidak bisa. Jadi bisa untuk PR mencari apa assignment biswa, apa not dari sekolah atau dari orang tua. Mungkin kalau ada IT yang volunteer untuk orang-orang tua di Ranah Minang, mungkin melalui BKM itu bisa dilaksanakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nopit, karena memang kita kalau bicara kebijakan dan undang-undang tidak hanya sebuah produk undang-undangnya yang dikelontorkan ya kan ke masyarakat, tetapi penegakannya ini yang perlu nih ya Bu Eli ya. Dan itu tidak hanya aparat keamanan saja, tetapi itu tadi semua holistik harus bisa berperan serta, karena kalau kita mengandalkan satu pihak atau unsur, yang lainnya jadi timpang. Seperti tungku tiga sajarangan ya kan, kalau masak kalau tidak ada itu ya tidak akan jadi masakan yang enak, ya kan? Seperti itu. Baik, ada Bapak Sutan. Boleh di-unmute Bapak Sutan? Suami dari Bundo Alfiani. Iya, alhamdulillah sudah nyala juga ininya, kameranya. Assalamualaikum Bapak, posisinya lagi di mana nih? Di Sumatera Barat kah atau di luar Sumbar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bundo-bundo kanduang mancanegara. Sebelumnya terima kasih komen Ambo direspon dan Ambo diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum mau menyampaikan sesuatu, bolehkah Ambo bertanya? Boleh, silakan. Pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana.
Apakah Bundokan Dua Mancanegara sudah dapat update situasi terkini yang ada di negari kita? Belum. Oke, baik. Oke. Kalau per individu ya. Kalau dari pemerintahan mungkin ada, ya. Kebetulan saya juga baru aja nyampe di Jakarta. Saya berdomisili di Bogor. Saya nguping istri saya ngikuti Zoom ini. Kok sangat terkait dengan apa yang saya temui di Padang. Saya 2 hari ini bergabung dengan apa yang namanya perkumpulan peduli anak nagari. Itu jumlahnya cukup banyak dan isinya expert semua. Ada dokter, banyak dokternya, banyak sosiolognya, banyak psikolognya, banyak tokoh masyarakatnya, banyak LSM-nya, dan saya nyaris pingsan menemukan fakta selama 3 hari saya di Padang. Saya ke Bukit Tinggi dan saya merasa terpanggil untuk mencoba mengikuti apa sih sebenarnya yang terjadi di negara kita, dan air mata saya berlinang ketika saya mengetahui bahwa satu, LGBT di Sumatera Barat sudah mencapai peringkat kelima di Indonesia. 2, data menyatakan menunjukkan bahwa jumlah di Bukit Tinggi saja sudah puluhan ribu anak. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, fakta yang saya temukan di kampung sekarang sudah ada aplikasi seperti Gojek untuk mendapatkan teman sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Kami semua menggigil mendengar fakta yang ada di kampung. Setiap hari berkembang dan berkembang. Syukurnya di antara sekian puluh yang bertambah jumlah korbannya setiap hari, masih ada yang mau melaporkan, curhat, atau konsul ke psikolog. Dan jumlahnya, naudzubillah min dzalik, janganlah sampai bertambah. Nah, dari beberapa pertemuan dengan para tokoh di Sumatera Barat, saya berkesimpulan bahwa Sumatera Barat khususnya itu sudah darurat LGBT sebenarnya. Sudah darurat karena ini merupakan bola salju yang menunggu waktunya akan menghancurkan seluruh generasi. Kenapa saya katakan demikian? Si korban akan mencari korban yang lainnya. Dan penyakit ini adalah penyakit kita bersama. Kewajiban kita, penyakit masyarakat yang menjadi kewajiban kita bersama. Kemarin saya sempat bicara juga dengan beberapa Bundokan Duang. Apa yang harus kita lakukan? Di mana peran Bundokan Duang dalam menyikapi situasi terkini seperti itu? Kemarin sudah muncul beberapa rencana kegiatan untuk kalau kita memberantas mungkin sulit ya. Tetapi minimal harus ada upaya untuk menekan lajunya perkembangan bertumbuh kembangnya LGBT itu di Sumatera Barat. Tadi saya mendengar begitu idealnya, begitu hebatnya adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah, dan konon kabarnya sudah akan diturunkan menjadi sebuah undang-undang atau peraturan daerah. Kita butuh konkretnya. Betul. Supaya apa? Pergerakan kita mencegah berkembangnya kejadian yang sangat-sangat memalukan itu bisa direncanakan secara holistik, sistematik, dan terprogram. Ketika teman-teman bercerita tentang apa yang mereka lakukan, saya lebih terkaget-kaget lagi, ternyata selama ini
teman-teman itu sudah melakukan banyak hal. Sayangnya mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinir. Akibatnya, mafia yang harus kita lawan, yang invisible, sangat sulit dilawan dengan cara sporadis seperti itu. Kita butuh suatu gerakan bersama, suatu terobosan untuk membuat ini tidak berkembang dengan mudahnya. Yang terjadi sekarang itu sangat-sangat mudah berkembangnya. Saya kaget ketika laporan demi laporan setiap hari bertambah. Pak, hari ini datang ke saya konsultasi 2, masing-masing bawa pasangannya sesama laki-laki. Pak, hari ini juga datang ke tempat saya, psikolog yang berbeda. Datang lagi 2, sama-sama perempuan dua-duanya. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika semua orang berpangku tangan. Walaupun mereka bergerak sebenarnya, tetapi pergerakan itu belum merupakan sebuah gerakan bersama yang sistematis. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini menjadi catatan khusus bagi bundo-bundo kanduang sekalian untuk merencanakan sesuatu terkait dengan hal ini. Dan saya berharap jika seandainya bundo kanduang mancanegara bersedia untuk bergabung dengan kami, sudah membentuk sebuah kelompok yang memang ingin secara perlahan-lahan, pelan-pelan melakukan sesuatu untuk mencegah jangan sampai berkembang. Kalau untuk melawan secara total tidak mungkin, karena mereka sudah well organized dan didukung oleh orang-orang tidak terlihat yang memang sangat-sangat kuat. Nah, kesadaran kita dibutuhkan untuk yuk kita lakukan sesuatu. Kalaulah seandainya bundo-bundo kanduang ini mau bergabung dengan kami yang ada di grup itu, kami akan merasa sangat terbantu dan akan merupakan suplemen bagi kami untuk melanjutkan perjuangan ini, untuk bersama-sama menyusun program yang applicable, yang sangat mudah untuk dilaksanakan, tentunya dengan syarat didukung oleh semua pihak, terutama Tunku Tigo Sajarangan. Mungkin untuk sementara itu dari saya dulu. Barangkali ada komen atau advice dari bundo-bundo kanduang sekalian, saya tunggu. Saya akhiri, mohon maaf kalau tak lebih tak kurang. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemal. Iya, terima kasih Pak Sultan, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ya, kalau tadi Bapak sempat menanyakan BKM update nggak? Alhamdulillah. Nah itu tadi, di Bundo Kanduang Mancanegara ini anggotanya itu tidak hanya para Bundo Kanduang yang ada di perantauan luar Indonesia, tetapi juga Indonesia. Jadi komunitas virtual kita ini sebagai network lah, penghubung antara ranah dan rantau, seperti itu Pak. Jadi, dan karena update yang kami dapat, berita seperti yang Bapak sampaikan itu tadi juga, akhirnya terselenggaralah diskusi publik kali ini. Dan memang di bulan berikutnya akan ada diskusi publik yang kita berusaha untuk tidak hanya sekedar wacana, tetapi juga kita menggandeng para bisa dibilang eksekutor lapangan seperti itu berkaitan dengan LGBT. Dan bulan Oktober November atau Desember lalu kita juga pernah mengadakan LGBT, dan itu dari sisi aspek psikologi atau psikometri, seperti itu. Nanti akan ada nextnya, dan tentu saja Bundo Kanduang Mancanegara akan dengan senang hati bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga kita bisa berkolaborasi dan aksi nyata kita bisa langsung ke masyarakat ya Pak Sultan ya. Dan terima kasih sekali nih informasinya. Nah itu tadi karena sudah terorganisir dengan baik, karena mereka seperti hidden movement, tidak nampak tetapi grassroots, ya kan. Tambah lagi
di sini kalau kita bicara politik barangkali ada juga ya kan ya, sosial, banyak aspek sebetulnya, tetapi kita bukan itu yang kita harus sikapi, tetapi ya itu tadi nyatanya kita. Nah, Bunda Eli nih, mendengar lagi ya Bunda ya, kita di perantauan ya. Iya. Bunda baru beberapa hari nih di Indonesia ya kan ya. Saya juga tadi yang saya lansir dari Pade jawapos.com, per hari itu satu kasus itu 1 hari. Apalagi kalau 2, bayangkan ya kan. Dan sangat-sangat tidak aman. Ya kan, kenyamanan kita dan bagaimana nanti generasi ke depan. Tentu kita lebih susah lagi sebagai orang tua ini untuk mendidik. Kalau cara konservatif, apakah juga efektif nantinya? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Nih, gimana nih Bunda Eli? Silakan. Sebelum nanti kita juga ada Bunda Yurni Satria nih, muncul lagi nih ya. Baik, nanti kita sampai 6.30 barangkali ya, Bunda-Bunda. Waktu kita, silakan Bunda Eli. Baik, ini menarik sekali ya, memprihatinkan dan memilukan gitu. Bahwa musuh ini udah di depan mata gitu ya kan. Terus kita ini udah siap belum untuk berperang gitu loh. Musuhnya udah dengan langsung. Ini kan agenda dunia istilahnya. Kalau kita lihat kemarin di World Cup Qatar itu ya kan, itu udah terang-terangan gitu. Kami mau pakai LGBT gitu, Qatar menolak gitu kan. Jadi ini udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ini emang agenda internasional untuk merusak terutama dunia Islam yang bertentangan dengan LGBT itu ya. Nah ini juga harus dilawan dengan terang-terangan juga, nggak bisa lagi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, harus ada movement ya, ada gerakan. Kalau tadi Bapak bilang kita butuh gerakan bersama. Gerakan bersama bukan gerakan yang nggak kedengeran ya. Ada acara di stadion besar menantang LGBT, kemudian menghukum LGBT, harus begitu gitu istilahnya. Harus buat suatu gerakan yang semua orang tahu istilahnya gitu. Dalam bentuk apalah yang menarik anak muda ya, dalam bentuk diarak-arak atau dalam bentuk acara-acara seperti itu supaya orang sadar, oh ini ada musuh di depan kita. Musuhnya udah di depan kita udah siap belum menghadapinya itu. Jadi ini agenda ini kenapa berhasil? Karena memang mereka punya anggaran, punya dana kan untuk itu. Nah, sementara negara kita, negara miskin, negara anak-anak yang sangat kekurangan, ya sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal semacam itu. Nah, ini apa yang kita harus lakukan lebih dulu gitu. Tapi seperti Pak Alfi bilang, kita ini harus bersama-sama semua unsur ya. Termasuk kayak ABKM ini, di guru-guru sekolah, masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, rame-rame istilahnya menyatakan dalam bentuk ucapan dan juga dalam bentuk gerakan, ini adalah musuh kita yang harus kita lawan bersama dan kita harus menang melawan musuh ini itu. Harus diyakinkan seperti itu. Jadi istilahnya anak-anak ini sehari-hari saya bingung dengarnya tuh karena nggak dalam kehidupan nyata saya sehari-hari nggak ada yang kayak gitu anak-anak ini sehari-hari ngapain istilahnya sampai mereka punya waktu untuk itu, di kapan waktunya. Nah ini anak-anak usia berapa yang datang setiap hari itu, apakah mereka remaja ataukah orang dewasa yang LGBT itu, dan apa kegiatannya sehari-hari. Nah itulah yang kalau kita lihat di pesantren, di pesantren juga udah masuk ke hal-hal yang semacam itu. Kan itu terkontrol 24 jam. Berarti juga harus ada kontrol sosial 24 jam terhadap kegiatan anak-anak dan remaja, termasuk orang dewasa, dan juga kontrol tempat-tempat yang memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal mesum. Ini luar biasa ini udah kuat sekali, kitanya baru mau nyusun strategi gitu. Tapi kita harus yakin ya, kita bisa menang karena kita harus selamatkan anak-anak kita. Kita harus selamatkan bangsa kita. Makanya pendidikan yang benar itu harus menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat itu yang paling gampang dipengaruhi adalah masyarakat yang bodoh dan masyarakat miskin. Itu nggak ada jalan lain kecuali mereka ikut. Nah, karena itu jalan keluar kita adalah mencerdaskan, ya kan, dan mensejahterakan.
Nah itu jadi mungkin salah satu solusinya itu mencerdaskan dan mensejahterakan. Kalau anak itu cukup aja kebutuhannya, mungkin nggak akan gampang terpengaruh dengan dibayar segala macam. Dan kalau mereka cerdas, mereka berpengetahuan, juga mereka berpikir untuk ikut-ikutan. Saya rasa begitu. Saya masih bingung-bingung aja gitu ya, melihat di Sumatera Barat ya, Bunda Eli. Banget, peringkat 5. Belum lagi kasus narkoba. Kemarin pada saat saya diskusi dengan Laksmana Haryanto di Sumbar itu kasus narkobanya pun tinggi. Ini narkoba, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan LGBT itu kayak roda setan ya, rantai setan. Saya sih melihat kalau narkoba itu udah nggak ada sumber lain kecuali pejabatnya. Nggak mungkin itu nggak bisa ditumpas kalau memang para pejabat ingin menumpasnya. Nah kalau pelakunya pejabat itu sendiri, bagaimana menumpasnya? Betul, karena beliau yang memegang. Nah itu dia, jadi memegang kebijakan dan juga unsur penegakan hukum. Itu. Jadi nggak bisa diselesaikan di tingkat korban, itu nggak selesai. Jadi harus dari hulunya dibendung, hulunya yang harus ditebas di situ, baru nggak ngalir itu ke muara. Ini emang musuh besar-besaran yang harus dilawan bersama-sama dengan menyadarkan semua pihak dalam masyarakat. Jadi tidak ada lagi yang berpangku tangan nggak tahu urusan begini. Anak-anak kecil harus tahu ini katakanlah LGBT gitu. Kan nggak boleh Sumatera Barat. Kemudian mereka yang datang berdua itu apa perlakuannya Pak Alfi? Apa respon terhadap mereka? Biarkan aja gitu. Pak Kemal. Iya. Dan ini juga ya, Bondo, berarti kita harus siap juga dengan segala konsekuensi ya ketika kita menyatakan perang, tanda kutip ya, stop gitu kan ya, stop segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Karena itu tadi, karena sudah menggunung gitu kan ya, ibarat gunung sudah seperti gunung es atau tadi bola salju yang makin lama bergelinding makin besar ya kan, ketika menghantam semuanya akan imbas kena, ya kan? Seperti itu. Dan ini juga Ummu Afif bilang, Paganagari juga bisa dilakukan melalui tokoh masyarakat. Dan ini kita harapkan diskusi-diskusi ini mudah-mudahan suatu saat kita bisa melibatkan pemerintahan juga ini ya, Bunda Elia. Kita langsung hadirkan nih Tungku 3 Sajarangan ke BKM ya. Ya, dan juga kata Bunda Dede, semua lapisan masyarakat must act now. Ya, harus ya. Dan terima kasih untuk Pak Sultan tadi yang sudah memberikan informasi segala sesuatunya. Dan memang Pak, kita nih banyak sekali organisasi ya, bendera-bendera di masyarakat dengan segala perbedaan yang dimiliki. Tapi kita berharap untuk hal yang ini kita harus bersatu. Juga ada Bunda Wiwi Sartika, Masya Allah update sekali materi webinar kali ini. Barakallah Bunda Eli dan Bapak Ibu semua. Sama-sama, Wafik Barakallah Bunda Wiwi. Dan juga para peserta webinar dan juga pendengar radio. Diskusi kita kali ini bisa kita simak ya melalui YouTube channel Radio Gebu Minang. Baik Bunda Eli, ada Bunda Yuni Satria nih. Dan nanti barangkali juga Bunda Ben sebagai pamungkasnya. Ya silakan Bunda Yurni untuk meng-unmute-kan, barangkali bisa memberikan pandangannya secara singkat padat. Silakan Bunda. Saya sampai nggak bisa bernapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan itu benar-benar Pak Sultan. Saya juga saya tinggal di Jakarta dan sering pulang. Ya, saya juga sampai tidak bisa berkata apa-apa ya melihat kejadian sekarang di Sumatera Barat. Dan ini kemarin kami juga dibahas di sini beberapa diskusi dengan pemuda yang perempuan. Nah, yang kejadian ini diperberat lagi dengan narkoba tadi itu sudah disebut. Itu tambah berat. Nah, sangat sepakat kita memang ini harus gerakan, tidak bisa program. Jadi semua orang harus bergerak.
termasuk pemerintah, Pak. Jadi nanti kalau kelompok-kelompok ini menyusun program, itu harus pemerintah di belakangnya. Nah, kalau kita ambil ada ecological model dari Hayes, ya itu sudah diperkenalkan sejak tahun 1998. Ada empat level di situ yang terlibat ya dari kekerasan ini. Mulai dari individual, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian publik. Publik ini adalah pemerintah. Dan masyarakat publik itu adalah tungku tigo sejarangan tadi. Ya, nah masalahnya kita sekarang tungku tigo sejarangan itu timpang, Pak Sultan. Yang kuat itu cuman ya jadi pandai yang diwakili oleh pemerintah. Nah, pengulu ulama di Sumatera Barat itu ya boleh dikatakan ya dulu itu Sumatera Barat itu ulama, coba sumber ulama kan di Sumatera Barat. Ini kece Pak JK susah mencari. Dulu itu Kamapai itu pasti dari Sumatera Barat, pasti dari Minang. Nah, kini enggak. Jadi itulah ketimpangan itu yang kita rasakan sehingga sanksi sosial yang dulu ada sekarang tuh nggak berlaku, nggak ada. Dulu itu kan orang terjadi salah ada kekerasan seksual atau kejadian-kejadian dibuang dari nagari. Ini siapa yang berani buang? Katakanlah kita tegur ya anak-anak itu awal di cibiannya. Gitu anak-anak itu. Jadi salah satu kita harus bergerak seni gerakan, jadi tidak bisa program. Gerakan semua level. Jadi sangat nanti ya kalau kita sudah bersatu, jadi LSM organisasi bersatu, mari kita dorong pemerintah agar pemerintah mengeluarkan aturan itu. Harus didukung aturan dari pemerintah. Senang sekali kalau memang ini nanti dikeluarkan perda. Tapi ada lagi yang kita harus bergerak juga, implementasi dari aturan itu. Nah, kadang-kadang aturannya bagus. Ya. Program-program pemerintah bagus untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, ya, ketimpangan kekuasaan. Ada programnya banyak sekali, program yang mengatasi kesenjangan gender itu. Kebetulan saya terlibat di situ ya, di nyusun program itu. Mulai dari menyusun program sama nyusun anggarannya, Pak Sultan. Itu udah keliling-keliling Indonesia, ke Sumatera Barat udah berkali-kali itu nyusun program yang disebut dengan anggaran yang responsif gender, karena salah satu itu juga penyebabnya kesenjangan itu, kesenjangan ekonomi. Banyak kan program, tapi karena betul Pak Sultan tadi mengatakan sendiri-sendiri, sporadis saja sendiri-sendiri. Nah sekarang ini memang sudah darurat, kita harus bergerak bersama dan harus segera didukung oleh pemerintah. Nggak bisa enggak. Karena itu tadi kayak narkoba aja, coba pemerintahnya begitu, susah kan? Kemudian setelah itu kita juga harus dorong bagaimana mengontrol implementasi dari aturan, bagaimana melaksanakan program bersama itu secara serentak ya, merata, miris kita. Coba LGBT Sumatera Barat yang begitu syarat pesan ada pesan syarat pesan di Kitabullah. Lalu LGBT nomor rampe kalau nggak salah ini. Dulu nomor 5 katanya naik. Katanya nih, nggak tahu deh benar atau enggak. Narkoba. Biasanya kalau naik itu kita senang ya, Bundo. Tapi kalau ini naik, kalau ini naik kan kita miris, katanya kemarin saya dengar naik. Karena dia gunung es itu, Pak. Dan kekerasan, saya nangis ya mendengar itu beberapa waktu yang lalu. Kebetulan ada pertemuan di Sumatera Barat ya. Di Bukit Tinggi kejadiannya, coba. Karena kemiskinan, si istri bekerja, si suami di rumah sama anak laki-lakinya. Ada anak perempuannya dikerjain sama bapaknya sama kakaknya ngerjain. Si istri, ibunya kerja di pasar. Coba. Sedih nggak kita tuh? Nah, jadi memang harus gerakan. Nah, salah satu juga yang penyebabnya yang kita lihat kemarin ada beberapa penelitian juga mengatakan ketahanan keluarga juga sangat rapuh sekarang ini.
Karena salah satu penyebab juga secara individu itu adalah apabila anak itu melihat kekerasan pada waktu dia kecil, dia ngelihat kekerasan di rumah di keluarganya, dia akan niru itu secara individu, faktor individu ya dari ecological model dari Hayes itu. Nah, ketahanan keluarga sekarang rapuh itu juga. Jadi memang walaupun ini ya kayak benang kusui, tapi kalau pasamu-samu memelu ibanang tuh yakinlah bisa. Iyalah kita mulai dulu dari hal yang kecil dulu. Tapi yang paling penting itu adalah harus didukung oleh pemerintah. Gak bisa nggak? Harus dukung pemerintah. Jadi kita organisasi kita ini bergerak dari bawah, ya, secara merata bersama-sama. Nah, pemerintah mendukung dengan aturan-aturan. Nah, kemudian pengawasan harus ada. Harus jalan pengawasannya untuk implementasinya. Senang sekali Pak Sultan kalau nanti suatu kelompok-kelompok ini bisa nanti bundo-bundo kanduang juga dari perspektif bundo kanduang apa yang aku negeri kerajaan itu buat lo program dari bundo kanduang bergerak lo bundo kanduang kadang-kadang bundo kanduang waktu lo sampai ke pelosok itu nggak jalan nih. Organisasi dia teh jalan nih bagus. Tapi coba payu ke kampung, ke nagari. Jalan nggak bundo kanduang? Belum intens saja barangkali Bundo, belum intens dan belum efektif ke sasaran yang jadi memang harus serentak gitu loh. Serentak iya. Jadi, ya apa namanya ya, mungkin gerakan gitulah, gerakan besar-besaran di launching gitu secara besar-besaran sehingga orang tahu ini program bersama, pemerintah ada di belakang. Ya, gubernur kita kan sekarang ya alhamdulillah beliau pasti mau menerima masukan ini. Apalagi beliau background agamanya baik. Mohon izin tambahan. Baik, Bundo Yurni. Alhamdulillah, kami ya itu aja mungkin Pak Sultan ambil dari belakang saja. Siap. Sekali-sekali sih ngomong kalau ada undangan di Pemda itu ngomong miris gitu, tapi kadang-kadang tergantung dari implementasinya. Terima kasih udah diberi kesempatan karena memang susah nafas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bundo Yurni untuk komentarnya, dan juga insya Allah BKM yaitu tadi kita berkolaborasi mengimplementasi seperti yang kami tuangkan dalam press release tadi, sikap dari Bundo Kandung Mancanegara sebagai organisasi di mana anggota-anggotanya yaitu tadi tidak hanya luar negeri tetapi dari Indonesia juga. Sebentar Pak Sultan, saya mau membacakan dari ini Parewa 2000, Bapak atau Ibu nih ternyata dari tadi raise hand, tapi mohon maaf saya tadi tidak nampak. Beliau mengatakan sejauh yang kami amati masyarakat Sumatera Barat baik usia menengah dan usia muda sangat welcome terhadap LGBT, terutama di dunia entertain. Nah itu dia, dunia entertain, hiburan, ya kan? Hampir setiap acara Minang baik di dalam dan di luar daerah Sumatera Barat, MC dan atau talentnya banyak orang-orang LGBT dan luar biasanya diapresiasi oleh penonton atau masyarakat Minang. Nah, Bundo Eli, ini ada juga nih ya, kekerasan dan pelecehan seksual ada yang berkembang namanya lady boy. Ya kan? Jadi seorang laki-laki dengan paras jika didandan seperti wanita menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan perfeksionis. Tetapi setelah setelah selesai menjalankan tugasnya apakah MC atau talent hiburan seperti itu, dia akan seperti laki-laki biasa. Nah, kalau kita bicara Tungku Tigo Sajarangan, di mana ada alim ulama Bundo Eli nih ya, salah satu ulama wanita dari ranah Minang khususnya. Ini menjadi PR berat loh Bundo, karena ini banyak terjadi di masyarakat kita ladyboy seperti itu. Nah, bagaimana nih peranan ulama juga nih? Apakah perlu nih digencar terus ceramah-ceramahnya tentang hal ini, atau ya kita tunggu lagi nih, saling menunggu nih antara pemuka adat dan juga pemerintah dalam membuat suatu aturan?
Ya gimana tuh Jawab, Bunda? Ya, ini ini tadi saya juga kaget juga itu baca tadi chattingnya ya. Chatting tadi tentang MC yang dari LGBT itu ya. Ini kan persoalannya bukan lagi per individu, udah merupakan gejala sosial, ya, gejala sosial yang bakal hidup nih di tengah-tengah masyarakat, ya, bahwa MC itu dari LGBT kemudian direspon dengan baik oleh penonton. Berarti musuh kita kan ini penonton sendiri, ya. Kalau nggak ada yang ngerespon, nggak akan hidup itu. Nah ini dulu kita petakan dulu persoalannya, ya kan? Berarti penonton yang jumlahnya banyak itu yang harus dikuasai bagaimana mereka supaya berpikirnya kebalik gitu. Seperti tadi itu kok ada artis yang bikin blue film ya, seharusnya dikecam, dibuang ke tong sampah, tapi dielu-elukan kan sama dengan gitu. Nah ini MC dari LGBT malah direspon dengan baik sama penonton. Nah ini kan musuh kita sendiri itu istilahnya penonton. Jadi bisakah kita, dari mana kita mulai yang namanya sanksi moral? Kita dengan sanksi hukuman, istilahnya mau dihukum apa, mau dimasukin penjara, mau diberhentikan sekolah, itu kan hampir tidak mungkin gitu ya. Yang mungkin itu sanksi moral, seperti dalam adat itu, saya tadi baca itu tentang adat itu, sanksi moral katakan orang yang berzina, yang dalam Islam itu dibuang 1 tahun ya, itu di adat Minang ternyata nini mamanya nggak diundang dalam acara tertentu, istilahnya kaum kerabatnya dikasih sanksi-sanksi begitu tuh, sehingga bukan cuma pelaku yang terkena sanksi moral. Jadi yang terkena sanksi moral juga istilahnya kalau misalnya seorang ayah anaknya melakukan itu, ayahnya harus kena sanksi moral. Sanksi moral apa yang akan kita jatuhkan untuk ayah yang punya anak begini? Berarti dia tidak bisa menguasai anaknya. Jadi ini musuh ini udah kelihatan sebenarnya. Cuman kita punya strategi apa untuk menghadapi mereka, untuk bisa melumpuhkan mereka. Nah ini mungkin di Bundo-Bundo kan banyak di sini ya, mungkin masing-masing nanti punya teori ya kan, bagaimana melumpuhkan budaya yang mulai berkembang ya, supaya jangan semakin subur, karena mereka juga melakukan itu kan karena ada uangnya ya kan. Ini kan agenda barat, yang istilahnya emang udah terang-terangan di Qatar aja dilawan secara terang-terangan. Nah sekarang perangnya emang udah perang terbuka. Harus perang terbuka dari semua sisi. Kita harus lakukan itu dengan menggelar acara besar yang menyadarkan masyarakat bahwa kita menghadapi suatu ancaman yang sangat luar biasa untuk generasi ke depan. Itu harus disadari oleh semua pihak, sampai ke bukan hanya tingkat pejabat dan para tokoh gitu. Semua, ke orang tua, ke anak-anak, semua anggota masyarakat. Nah ini pertama penyadaran kali ya Pak Alfi ya. Gerakan penyadaran kita nggak bisa mencapai semua sekaligus. Jadi kalau kita bikin gerakan besar seluruh Sumatera Barat, gerakan penyadaran bahwa Sumatera Barat berada dalam bahaya. Nah kalau sudah sadar, rame-rame nanti sadar juga bagaimana supaya jangan sampai jatuh ke dalam bahaya itu. Jadi mungkin nanti bertahap dibikin programnya. Program pertama bikin secara serentak di seluruh Sumatera Barat, ada harus membuat kesadaran masyarakat bahwa generasi Minang berada dalam bahaya. Itu harus dihayati. Bukan cuma ada, terus tahu, dilihat, ditonton, diketahui, tidak. Tapi dihayati bahwa kita benar-benar berada dalam situasi ini. Nah, bertahap. Kemudian apa? Kalau sudah ada kesadaran, kemudian nanti baru bisa dijatuhkan sanksi-sanksi. Gitu. Ya, seperti itu. Ini sangat mencekam ya suasananya. Kita betul, semakin hangat juga ini diskusi kita. Kayaknya agak kurang lengkap, kurang gitu ya kalau kita nggak ajak langsung nih Parewa 2000 untuk memberikan testimoni atau komentarnya. Silakan di-unmute Bapak atau Ibu nih Parewa 2000, karena memang tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi coba kita lihat Bapak Ibu di televisi ya, acara-acara apalah itu ya, hiburan gitu kan ya, entah itu sebuah gimmick atau apa ya, berlaku seperti LGBT itu
dianggap menjadi hiburan tersendiri dari segi entertain. Padahal media massa itu mempunyai tanggung jawab moral, juga harusnya lebih bisa memberikan edukasi. Makanya kan ada beberapa media massa dia mengedepankan edutainment, education and entertainment seperti itu. Nah, silakan ini Pak Parewa 2000 boleh di unmute, masih bersama kita. Bisa sedikit ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, malam, ternyata Bundo. Bapak-bapak. Iya. Selamat malam. Ini namanya memang Parewa. Ya, saya Aditya namanya, Bu. Oh, Di Bandung. Iya. Ya, jadi Bundo, Oke, di Bandung. yang saya chat tadi itu benar adanya gitu. Baik di kota di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Nah, itu saya saksikan sendiri dan saya lihat sendiri. Bagaimana antusiasnya bapak-bapak dan ibu-ibu itu melihat para LGBT itu membawakan acara dan memainkan, maaf, bokongnya di panggung gitu, sambil menari gitu. Dan itu ditepuk tanganin loh, Bu. Dan apa ya? Anehnya 2 kali saya ngelihat di Bandung, 2 kalinya itu yang digunakan adalah MC-nya berbeda gitu. Itu LGBT dua-duanya gitu. Dan di Jakarta pun sama, di Bekasi pun sama gitu. Di Sumatera Barat juga banyak itu terjadi gitu. Ya artinya masyarakat kita pun mengapresiasi itu gitu loh. Saya bisa lihatkan videonya, kebetulan saya videokan. Dan bagaimana riuhnya penonton melihat aksi-aksi LGBT tersebut gitu lah. Nah ini yang jadi membuat saya bingung gitu lah. Ada apa dengan orang-orang Minang ini gitu lah. Ya kalau kami di Bandung malahan nggak banyak sekali hal-hal yang seperti itu kami apresiasi gitu lah. Itu aja sih Bunda, terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Ya, jadi lucu ya, diberikan tempat, tadi kata Bunda Eli. Karena kita kasih tempat, kita apresiasi mereka. Sehingga mereka merasa ada pengakuan. Itu dia yang harus dilawan kan, tuh jelas tuh ya. Bagaimana membalikkan pemikiran masyarakat situasi dari mendukung dan mengapresiasi. Dengan menyadarkan mereka bahwa ini salah, kok mengapresiasi yang salah gitu. Jadi emang harus penyadaran dulu pertama. Ini udah jauh banget jalannya, istilahnya udah terlalu jauh mereka sesatnya gitu. Bukan cuma pelakunya aja, tapi masyarakat umum yang jumlahnya banyak. Jadi ini bukan lagi kasus jadinya, udah menjadi bagian dari kehidupan yang harus dirubah secara total. Segeralah Pak Alfi kalau bisa itu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera menyadarkan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan tentang kita berada dalam bahaya. Betul. Izin saya menambahkan sedikit lagi. Dengan pendidikan nggak bisa kayak air dengan minyak itu. Udah kayak air dengan minyak, pendidikan nggak bisa terbangun dengan kondisi yang seperti ini. Iya silakan Pak Alfi. Sorry, saya bukan Pak Alfi, istri saya Alfi. Oh iya. Pak Sultan Kemal. Oh, iya. Kemal Sultan. Saya adiknya Ibu Armenia. Jadi nah, ini salah satu hubungan yang salah satu bentuk hubungan harmonis antara suami dan istri, di mana suami menggunakan ID Zoom-nya istri. Seperti itu. Baik, silakan Pak. Barangkali bisa singkat padat sebelum kita berakhir karena waktu di studio menunjukkan pukul 6.45. 15 menit lagi, dan nanti sebelum closing statement dari Bundo Eli akan ada kita minta dari Bundo Ben, ya kan, dan saya juga sedikit membacakan respon dari pendengar Radio Gebu Minang melalui YouTube channelnya. Silakan Pak Sultan. Makin malam makin hangat nih ya, makin seru jadinya. Silakan Pak. Saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa gerakan ini kami sudah membicarakan ini dengan pemangku kepentingan dan alhamdulillahnya didukung. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, dalam waktu dekat kami juga akan beraudiensi dengan Pak Gubernur, menyampaikan gagasan-gagasan, dan kalau bisa tidak hanya sekedar wacana tetapi bisa kami wujudkan. Tapi benang merah dari semua ini adalah kita butuh
kebersamaan. Karena ketika diskusi 2 hari kita lakukan itu masalahnya tidak simple, nggak sesederhana itu. Karena si korban yang makin banyak juga punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk diobati gitu, diperbaiki sehingga dia punya masa depan walaupun dia sudah menjadi korban gitu ya. Jadi masalahnya sangat kompleks, tapi saya yakin bahwa dengan kebersamaan seberat apapun ringan samo dijinjang, bare samo dipikua. Yang jadi masalah kini adalah bisakah kita bersama-sama dengan satu tujuan, dengan satu pemahaman, bergerak bersama-sama di bawah komando satu organisasi. Mungkinkah itu? Bagi saya mungkin sekali, sepanjang ada willingness-nya untuk mencapai tujuan tadi. Mudah-mudahan gerakan ini akan bisa dapat dukungan dari Bundo Kandung Mancanegara, sehingga apapun kolaborasi yang bisa kita lakukan, kita wujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemal. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai saat ini. Konsep dari Gurunda Abdullah Gimnastia. Think big, start small, begins now. Itu dia. Itu yang kami lakukan sekarang. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Kemal. Ya, Bundo Ben masih stay tune di studio. Sebelum kita closing statement dari Bundo Eli dan juga doa penutupnya nanti Bundo Eli ya. Mudah-mudahan sinyal di Langkisau masih stabil ya Bundo. Bundo Ben? Iya Bundo. Oh iya, alhamdulillah. Ini Bundo Ben, pembicaraan kita seru ya. Iya. Tidak hanya seru, tetapi ini juga sebetulnya terbukti nyata bahwa isu-isu yang kita dengar di perantauan itu nyata adanya ya Bundo Ben. Nah BKM alhamdulillah kita coba untuk memberikan salah satu solusinya ya ini dengan mengeluarkan pernyataan sikap rilis dan juga diskusi publik kali ini dan juga diskusi publik yang akan kita luncurkan ke depannya dan juga kolaborasi dengan beberapa pihak di Sumatera Barat. Ya silakan Bundo Ben tanggapannya dari diskusi kita kali ini. Jadi terima kasih Bundo-Bundo Sadonyo gitu ya. Benar sebenarnya kita udah parah gitu ya, rasanya gimana ya kita memikirkan hal itu. Tapi seperti kata Bundo-Bundo tadi juga ya, kita nggak boleh putus asa, kita harus berjuang gitu ya. Dan ini merupakan hal pertama bagi kita, kegiatan di mana-mana sudah ada ya di berbagai pihak. Kita sebagai Bundo Kandung ini seperti saya bilang tadi, orang tua ini adalah unsur utama dalam hal ini ya, itu dalam pendidikan yang kunci dari segala hal yang kejadian sekarang ini. Jadi semoga ini kalau kita dari BKM ini adalah langkah pertama begitu. Kita akan mengadakan lagi insya Allah seri-seri selanjutnya ya, sehingga kita itu jangan hanya kita bicara aja, tapi kita semua kita bisa memperlihatkan berbuat sesuatu, make things different gitu ya, walaupun kecil misalnya begitu, tapi mudah-mudahan kita akan bisa membuat perubahan lah, insya Allah begitu ya. Jadi kerja sama kita harapkan untuk selanjutnya begitu. Terima kasih banyak kepada Bundo Eli dan Bundo yang lain saduanya gitu. Begitu Bundo Mela, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bundo Ben dan terima kasih untuk Pak Heri Y. Betul setuju. Usul yang pertama bentuk organisasinya, 2 bentuk mekanisme pendanaan, dan 3 buat rencana gerakan aksi. Karena ketika kita bicara suatu pergerakan tidak bisa kita nafikan, kita memerlukan yang namanya finansial, dan mudah-mudahan itu juga bisa mengatasi
permasalahan ini ya. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Benar sekali, saya setuju. Baik Bunda Eli, kita sebetulnya pengen masih lama nih karena kayaknya tuh belum puas ya kita untuk diskusi, tetapi apa boleh kata, waktu yang memisahkan karena di Indonesia iya sudah malam, tengah malam, kalau di Saudi masih pukul 7 kurang ya malam, jadi masih tidak mengapa. Tersikum jam 10 Bunda Mela. Iya, nah itu dia. Tetapi saya yakin supaya tidak puas nih ya kan. Jadi jangan lupa untuk hadir lagi di diskusi-diskusi yang diadakan oleh Bundo Kandung Mancanegara. Insya Allah akan hadir tiap minggunya di setiap hari Ahad ya. Nah, Bundo Eli silakan nih closing statement. Apa sih yang penekanan kembali ini? Dengan terkaget-kaget dan tercengang-cengang ya, dan nggak bisa berpikir gimana kondisi masyarakat sudah sejauh itu gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Sebagai closing statement saya katakan bahwa ranah Minang darurat LGBT. Ya. Mari bersama menyadarkan seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, seluruh lapisan masyarakat akan bahaya LGBT terhadap masa depan generasi bangsa. Secepatnya mengadakan gerakan aksi untuk menyadarkan seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eli, dan tidak lengkap kalau misalnya tidak ada doa bersama yang dipimpin oleh Bunda. Silakan Bunda. Mungkin Pak Sultan bisa yang memimpin doa kita kali ini. Silakan Pak Sultan. Oke, terima kasih. Amanah yang mendadak diberikan kepada saya tidak siap sebetulnya, tetapi mumpung masih wudhu, saya coba untuk kita bersama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fis jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ridhoilah pertemuan kami pada malam hari ini. Mudahkanlah upaya-upaya kami dalam berbuat kebaikan. Jadikanlah kami insan-insan yang berguna bagi manusia lain. Dan teguhkanlah hati kami, semangat kami, kemauan kami untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan umat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Baik, terima kasih Bunda Eli, Ustazah Dr. Eli Warti Maliki LCMA yang kali ini menikmati liburannya di Indonesia. Jazakillah khairan kasiran Bunda Eli. Allah yubarik fik. Ditunggu nih di Saudi. Biar saya ada teman untuk konsultasi lagi nih ya. Baik, Masya Allah. Dan jangan lupa juga nih Bapak Ibu, setiap minggu ketiga tiap bulannya BKM ada pengajian rutin virtual di mana Bunda Eli sebagai narasumber tetap kami, dan saat ini tengah membahas mentadabur Al-Quran dari perspektif gender, Al-Quran Surah An-Nisa. Jadi stay tune terus informasi dari Bundo Kandung Mancanegara. Sukses selalu ya Bunda Eli. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Eli. Baik, Bapak Ibu Dusana Sadonyo, terima kasih banyak atas kebersamaan Dusana Sadonyo di kesempatan diskusi virtual kali ini yang membahas stop
semua bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di ranah Minang. Peran orang tua dan Tungku Tiga Sejarangan dalam membenteng generasi muda dan masyarakat dari pelecehan dan kekerasan seksual bersama narasumber kita, Ustazah Dr. Eliwarti Maliki, LCMA. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik itu melalui Zoom yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, Bunda Opi di Florida, Bunda Dede di Virginia, ya kan, dan di Belanda Bunda Tati, terima kasih, dan juga dari YouTube ada Bunda Sofi, barakallahu fikum untuk semuanya, untuk Ustazah, wafik barakallah, dan juga Bapak Reka Pancatama Channel. Terima kasih pencerahannya Bunda, banyak ilmu yang kami dapat. Dan Dusana Sadonyo, diskusi kali ini bisa Anda simak juga jika ingin menyimak kembali di YouTube channelnya Radio Gebu Minang. Dan jangan lupa di-subscribe ya, komen dan share. Terima kasih. Saya Mela dari Riyadh. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa berbuat nyata dan memberikan solusi yang implementatif untuk ranah Minang khususnya. Dan pasti ketika kita sudah bisa memperbaiki daerah kita, kita akan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain, dan tentu saja negara kita, Indonesia tercinta, akan bebas dari perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kandung Mancanegara, Unan, AAI, dan Radio Gebu Minang Bahasa Modalam Satu Kata. Terima kasih banyak.